Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik ikhwan dan akhwat sekalian, yang semoga Allah menjaga antum semuanya. Kita akan masuk pada hadis ketujuh dari Arba'in Nawawiyah. Kita mulai. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan di sini, An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari, dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna, kami para sahabat bertanya, liman, nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Qala lillahi, nasihat untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali aimmatil muslimin, dan untuk para pemimpin umat Islam, wa ammatihim, dan seluruh umat Islam secara umum. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kita akan langsung masuk kepada pembahasan syarah daripada Ibnul Attar. Bentar, saya cek dulu ini sudah masuk recording ya. Sudah terrecord ya. Saya nggak tahu cara melihat record. Oh ya, sudah. Sudah. Baik. Di sini sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah seperempat Islam. Tetapi ini dikritik oleh Imam Nawawi. Kurang tepat mengatakan ini adalah seperempat Islam. Kata Imam Nawawi, فَلَيْسَ كَمَا قَالُوهُ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى هَذَا وَحْدَهُ. Yang lebih tepat, hadis tentang agama adalah nasihat. Ini adalah poros semua ajaran Islam. Pusatnya di sini, muter di sini semuanya. Gitu ya. Kalau istilah madar, al-madar itu poros atau apa istilahnya. Berputar semuanya pada poros ini. Jelas ya? Baik. Kita lanjutkan. Bagaimana arti nasihat dalam bahasa Arab? Di sini beliau menukil perkataan Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, an-nasihah. Di sini dia memiliki makna beberapa. Di antaranya beliau menukil hiyazatul hafdhi lil mansuhilah. Menjaga atau mengambil kepemilikan dari sesuatu sehingga dia menjagakan. Ini di antara maknanya. Dan beliau Imam Khattabi mengatakan tidak ada perkataan orang Arab yang lebih lengkap menghimpun kebaikan dunia dan akhirat dibanding kata nasoha, nasihat. Makna yang kedua, kalau kita menggunakan nasoha, ar-rajulu thawbahu, seorang itu menasehati bajunya, bukan bajunya diomongin nasihati gitu ya. Maksudnya menasehati adalah menjahit bajunya. Sehingga di sini kalau kita lihat orang yang menasihati itu seperti orang yang menjahit. Alias dia sedang menutupi kekurangan pakaiannya. Ini bima yasudduhu min khalalits thawb. Jadi dia menutupi bolong-bolong bajunya. Itulah nasihat. Yang ketiga, makna yang di sini disebutkan nasahtul asala, aku menasehati madu. Apa menasehati madu maksudnya? Orang Arab bilang safaituhu minasyama', aku murnikan, aku saring madunya, dipisahkan dari rumah lebahnya. Syama' ini rumah lebahnya ya, yang berbentuk itu ya. Dia dikeluarkan, hanya diambil madunya saja. Apa maksudnya? Berarti nasihat itu adalah membersihkan ucapan dari hal-hal yang buruk, kira-kira seperti itu. Sehingga dia murni, bagus, bermanfaat. Kemudian kita lihat, Al-Imam Ibnul Attar mengatakan, dan ini masih perkataannya Al-Khattabi sebenarnya. Qala, karena beliau berkata, berarti Al-Khattabi yang masih bilang di sini ya. Makna dari hadis ini, imaduddin wa qawamuhu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah, kalau diartikan secara bahasa tadi, agama adalah nasihat. Ini mirip dengan hadis Rasul yang lain, al-hajju arafah. Haji adalah arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Padahal kita tahu manasik haji ada banyak ya, bukan cuma wukuf di Arafah. Tapi Rasul menyingkat seakan-akan haji hanya adalah perkara Arafah. Maksudnya adalah tonggak utama haji ada di wukuf di Arafah. Inti utamanya di situ. Sebagaimana di sini, agama itu inti utamanya adalah nasihat. Ketika nasihat ini hilang, maka tiang-tiang dan tonggak agama tadi hancur. Jadi kalau agama mikir diri sendiri terus, ini sudah keropos tiang-tiangnya ya. Terus yang penting aku diri selamat. Yang lain gak usah dipikirin, wis pokok mikir dirinya sendiri. Maka ini hilanglah sifat nasihat tadi dari agama. Jelas ya? Kemudian kita lanjutkan.
Diperinci oleh para ulama apa yang dimaksud masing-masing tadi, tidak disamakan. Misalnya di sini pertama, nasihat untuk Allah, apa maksudnya? Beriman kepada Allah, menolak kesyirikan, tidak boleh menyekutukan Allah, menolak yang namanya sifat, menentang sifat, atau istilahnya menolak sifat-sifat Allah. Itu juga termasuk daripada itu. Dan semua perkara-perkara tauhid, mengakui nikmat Allah, mensyukuri nikmat Allah, berbuat ikhlas, berdoa kepada Allah satu-satunya, tidak melalui perantara. Ini diantaranya adalah makna dari nasihat untuk Allah. Gitu ya. Kemudian kita lanjut. Kalau nasihat untuk kitabullah, mengimani bahwa Allah menurunkan firman-Nya, dan mengimani bahwa Al-Quran atau kitab Allah yang lain itu bukan makhluk dan bukan ucapan makhluknya. Dan seterusnya yang berkaitan dengan akidah, juga tentang amalan perbuatan amal ibadah kita dengan Al-Quran. Membacanya, merenunginya, mentadabburinya, ya, khusyuk ketika mendengarkannya, dan seterusnya. Memikirkannya, banyak banget di situ disebutkan. Ya. Termasuk antum membelajar sekarang ini juga termasuk daripada nasihat untuk kitab Allah. Menuntut ilmu itu termasuk dari nasihat untuk kitab Allah. Yang berikutnya, yang ketiga, nasihat untuk Rasulullah. Apa maksudnya? Mempercayai semua apa yang benar dari Rasul. Maksudnya kalau sudah jelas hadisnya sahih, diimani, dipercayai. Walaupun otaknya belum sampai, logikanya masih belum, ini kayaknya nggak mungkin saat nih, otak saya kayaknya ini saat lagi lebih benar daripada hadis ini. Misalnya gitu dia bilang ya, jelas sekali ini menyalahi nasihat kepada Rasul. Kalau orang sudah beriman, apapun hadisnya sahih, dia percaya ikut. Otaknya belum sampai, diikutkan dulu. Nanti lama-lama sampai otaknya. Kita lanjut ya. Yang berikutnya, dan banyak lagi ya, diantaranya menolong Rasul, menolong ajarannya, menyebarkan syariatnya, berdakwah, dan lain-lain panjang banget, bahkan termasuk mencintai ahli bait Rasul dan juga sahabat-sahabatnya. Termasuk juga dalam perkara menghindari kebid'ahan yang terjadi setelah berikutnya. Nasihat untuk para pemimpin muslim di sini diantaranya menolong mereka untuk menegakkan kebenaran, menaati mereka dalam kebaikan, termasuk juga tidak membelot, membangkang kepada pemerintah. Ini juga termasuk adalah nasihat untuk para pemimpin mukmin. Imam Al-Khattabi juga menambahkan sholat di belakang mereka, ikut makmum di belakang mereka, dan jihad bersama mereka, membayarkan zakat kepada mereka. Ini juga termasuk daripada nasihat untuk para pemimpin muslim. Masih banyak banget di situ ya. Kalau kita bacakan semua, takut tidak cukup. Berikutnya adalah nasihat untuk umat Islam seluruhnya, maksudnya membimbing mereka kepada kebaikan dunia dan akhirat. Dan tidak berbuat buruk kepada mereka, mengganggu mereka, dan seterusnya. Alias inti semua ajaran Islam ya di sini semua. Gitu ya. Dalam masalah muamalah, akhlak, dan sebagainya, di sini sudah terkumpul. Makanya tadi dibilang ad-dinun nasihah. Agama itu adalah intinya adalah nasihat. Sehingga kalau nasihat ini hilang, agamanya juga rawan terjadi hilang di situ. Kita lanjut. Berikutnya, nasihat menasihati. Katanya di sini, kalau di sini mungkin kembali ke Ibnu Battal di situ ya, karena beliau menukil dari kata Ibnu Battal di sini. Bentar, kola. Nah, di sini ada Ibnu Battal ya sebelumnya. Atau mungkin maksudnya Al-Khattabi, atau mungkin maksudnya An-Nawawi, atau mungkin maksudnya adalah Ibnu Attar sendiri. Wan nasihatu fardun yujzi'u fihi man qama bihi. Nasihat menasihati ini sifatnya fardu kifayah. Kalau sudah dilakukan sebagian, maka dia tidak wajib bagi sebagian yang lain. Tetapi ini dilihat pada lingkupnya, teman-teman. Kalau suami atau bapak, seorang bapak ya, maka lingkupnya ya keluarganya tadi. Kalau yang dia Pak RT ya, Pak RT lingkupnya si RT tadi. Tergantung lingkupnya masing-masing ya. Tidak kemudian, udah Ustadz saya tidak perlu menasihati istri saya. Kenapa? Fardu kifayahnya untuk Ustadz di masjid. Ya enggak. Antum sebagai suami tetap jadi memiliki kewajiban menasihati. Enggak nunggu Ustadz di masjid yang menasihati istri. Gitu ya. Berikutnya, nasihat ini juga lazimatun ala qadri taqah, wajib sesuai kemampuan. Kemampuan di sini biasanya baik kemampuan secara fisik ataupun kemampuan secara ilmu. Ada yang ilmunya belum sampai, wis sebatas yang dia tahu aja.
Ada yang dia nggak bisa mengganti kemungkaran, nanti kita lihat di hadis yang lain dalam masalah itu. Kita lanjut hadis ke-8. Hadis yang ke-8, haramnya seorang muslim alias tidak boleh dibunuh. Kehormatan seorang muslim lah, kalau di sini diartikan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat, dan mereka harus menegakkan salat dan menunaikan pembayaran zakat. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka melakukannya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka harta mereka, darah mereka itu terjaga, dilindungi. Illa bihaqqil Islam, ya. Kecuali ada hak atau hukum Islam di situ, maka dia ada yang bisa diambil, baik darahnya ataupun hartanya. Wa hisabuhum 'ala Allah, kemudian nanti hisabnya diserahkan kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, mari kita lihat penjelasannya. Ya, antum semoga masih menyimak ya. Tidak apa-apa mungkin dijadikan Nina Bobo ambil tidur, tidur siangnya, tidak apa-apa ya. Tapi kalau bisa menyimak lebih bagus. Nah, hadis ini kalau katanya Al-Imam Ibnul Attar bukan berlaku secara umum semua orang kafir. Kata beliau, makhsusun biman la kitab lahum. Khusus hadis ini tentang orang yang bukan ahli kitab. Baik teman-teman, coba dituliskan sini. Ahli kitab itu siapa saja? Boleh ditulis di chat. Siapa yang dimaksud dengan ahli kitab? Yahudi dan Nasrani saja? Atau ada selain itu? Ya, memang ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian menganggap bahwasanya selain Yahudi dan Nasrani pun ada juga. Ya, seperti kaum Sabi'in ya, As-Sabi'in. Kalau bahasa sekarang Sabaean, Sabean atau Sabaean. Ada yang menganggap Majusi juga termasuk ahli kitab karena dahulu Umar bin Khattab memperlakukan mereka seperti itu kalau nggak salah ya dalam sejarah. Boleh dicek ulang, cross check ulang ya. Tapi intinya memang ada perselisihan para ulama dalam masalah penentuan siapa ahli kitab, siapa bukan. Nah, kalau ahli kitab itu mereka diperangi, boleh milih. Mau milih bayar bayar jizyah, bayar apa jizyahnya, tebusan ya atau semacam ya pokoknya bayar gitu. Untuk menjaga harta mereka dan nyawa mereka. Yang nanti uangnya masuk kepada Baitul Mal. Kemudian pilihan yang kedua kalau nggak masuk Islam, disuruh masuk Islam. Sebagaimana dalam Al-Qur'an hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum shaghirun. Ini dalilnya. Atau ayat 29. Nah, baik, ini perkara mereka harus diajak untuk masuk Islam, ini termasuk syariat jihad. Di dalam perkara ini syariat jihad. Perkara mereka nanti Islamnya bohong-bohongan, cuman syahadat doang, maka dia dikembalikan ke makna hadis tadi, hisabuhum 'ala Allah, hisabnya nanti kembali kepada Allah Ta'ala. Kita hanya menghukumi yang zahir, yang luar saja. Baik, yang rajih bagaimana? Seingat saya mayoritas ulama bilang ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani saja. Yahudi dan Nasrani saja. Tetapi tadi harus dicek lagi tentang perbuatan para sahabat dalam menghadapi orang Majusi. Apakah Majusi dimasukkan ahlul kitab atau tidak? Karena Majusi ini dihadapi para sahabat di masa Umar bin Khattab. Coba dicek lagi. Seingat saya mereka tetap dapat muamalah sehingga mereka bisa bayar jizyah. Tapi apa yang saya ucapkan barusan belum tentu benar. Harus dicek ulang. Berikutnya. Nah, ini yang tadi kita singgung, wa hisabuhum 'ala Allah. Kenapa tadi ada kata-kata itu? Karena ini berlaku pada orang munafik atau biasa disebut juga dengan nama lain yaitu zindik. Jadi zindik teman-teman itu artinya sama dengan munafik. Tapi definisinya apa? Definisi zindik atau munafik adalah orang yang menampakkan Islam tapi menyembunyikan kekufuran. Maka dia diterima keislamannya secara zahir tampak luar. Isi batinnya dikembalikan kepada Allah. Jelas ya? Nah, kalau Imam Malik secara khusus, pertaubatan orang zindik tidak diterima. Dan ini diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, pertaubatan orang zindik atau munafik, ya ini kalau zaman sekarang namanya nggak mungkin dia ngaku zindik, nggak mungkin dia ngaku munafik ya, tapi dilihat dari perbuatannya. Ini biasa, orang-orang kelihatannya Islam gitu ya, bicara di media, bicara di TV. Tapi kok dia menyerang Islam, dan bahkan membela orang-orang kafir. Maka ini dikhawatirkan terdapat kemunafikan atau sifat-sifat zindik pada dirinya.
Maka pertaubatan orang yang seperti ini, ya, di dalam mazhab Syafi'i yang paling sahih kata Ibnu Attar, bisa diterima taubatnya secara mutlak. Dan ada 4 pendapat yang lain. Tidak saya sebutkan semua di sini, khawatir waktunya tidak cukup, boleh dirujuk ke situ ya, kitab tadi. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di sini menyebutkan, ya, di dalam perkara ini dalam masalah akidah. Kalau kita lihat tadi perintah untuk bersyahadat itu Imam Nawawi kemudian menyebutkan, adapun yang menjadi madhab mayoritas ulama salaf dan khalaf dari kalangan muhakkikin yang memiliki ilmu yang kuat, maka mereka itu tidak mewajibkan tahu akidah melalui jalur filsafat atau pakai dalil-dalil yang dipelajari di ilmu filsafat. Tidak wajib. Bahkan memang tidak perlu. Karena memang sudah cukup hadis dan Quran ini menjadi rujukan utama dalam akidah. Nggak wajib orang awam kalau mau percaya kepada Allah, tunggu dulu belajar filsafat dulu, baru percaya Allah. Kan nggak gitu ya. Ini adalah keyakinan para salaf. Sedangkan sebagian kalangan, di antaranya Mu'tazilah wa ba'di ashabina al-mutakallimin, kalau sudah nyebut wa ba'di ashabina al-mutakallimin, itu Imam Nawawi ataupun Ibnu Attar, yang dimaksud adalah sebagian dari sahabat-sahabat kami, maksudnya orang-orang ulama Syafi'iyah. Yang mutakallimin ini berarti yang dimaksud orang-orang Asy'ariyah, Asy'ariyah. Mereka meyakini atau memiliki pendapat bahwasanya wajib untuk melalui jalur dalil-dalil filsafat atau ilmu kalam sebelum mengetahui Allah. Lewat jalur situ perintahnya. Atau mengetahui Allah harus lewat jalur tersebut. Tetapi ini katanya Imam Nawawi, hadza khata'un zahir, ini salah yang nyata. Karena tidak perlu dengan perkara-perkara tersebut. Kenapa? Sebab Rasul tadi cukup dalam masalah ma'rifah kepada Allah, mengetahui Allah, meyakini Allah cukup dengan syahadat. Kan diperintahkan untuk membunuh atau memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Tidak perlu sampai mereka mempelajari Allah melalui ilmu filsafat. Tidak usah. Nggak perlu ya. Kalau kayak gitu nanti nggak masuk Islam jadinya. Udah pakai syahadat biasa, simpel, sederhana. Sebagaimana Rasulullah sampaikan di sini. Nah, ini jelas ya, bagaimana Imam Nawawi sangat berpegang dengan para salaf. Berpegang dengan akidah para salaf. Berikutnya kita lanjutkan. Hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9. Memilih yang mudah dan meninggalkan yang susah. Untuk judulnya ini bukan dari Imam Nawawi ya. Seingat saya ini bukan judul dari Imam Nawawi. Mohon dikoreksi kalau salah. Tapi ini bukan dari Imam Nawawi. Seingat saya. Kalau ini tadi ada versi yang lain. Soalnya di sini nggak ada nih. Nah, untuk melihat yang versi Arab kan nggak ada ya. Jadi judul ini bukan dari Imam Nawawi. Ini dari penerjemahnya. Dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Nah, ini Imam Nawawi menguatkan pendapat yang ini. Berarti Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhr. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku larang, tinggalkanlah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan, maka lakukanlah semampu kalian. Fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim. Sebenarnya yang menghancurkan orang-orang terdahulu sebelum kalian, mereka banyak nanya. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Nggak mau menaati, itu namanya ikhtilafuhum. Maksudnya ikhtilafuhum di sini tidak menaati nabi-nabi mereka. Nah, baik, ini adalah hadis yang sangat mulia dan ada yang unik teman-teman di sini. Supaya nanti disebutkan sebenarnya langsung saya ringkaskan saja. Uniknya apa? Larangan di dalam hadis ini, larangan dilepas tinggalkan. Titik. Tapi perintah diikat dengan kemampuan. Paham ya? Perintah diikat dengan kemampuan, tapi larangan dilepas. Ya sudah, kalau dilarang, tinggalkan. Karena meninggalkan itu lebih mudah daripada melakukan sebenarnya. Karena melakukan butuh kemampuan. Ini dijelaskan oleh para ulama tentang perbedaan masalah larangan dengan masalah melakukan perintah. Misal, diperintahkan untuk meninggalkan riba. Ustadz, saya tidak mampu. Nggak mampu karena dia cuma meninggalkan. Ditinggalkan, selesai. Meninggalkan riba. Adapun melakukan, Ustadz, saya diperintahkan untuk haji. Tergantung kemampuan.
Diperintahkan untuk puasa tergantung kemampuan. Diperintahkan untuk zakat tergantung kemampuan. Inilah yang dimaksud di dalam kaidah al-ityanu bil mumkin. Melakukan perkara yang mungkin dilakukan. Melaksanakan perintah semampunya. Ini kaidah di dalam kaidah fikih ya mungkin ya yang dimaksud di sini. Dan ini menjadi perkara yang banyak nanti ini menjadi dalil untuk kaidah-kaidah fikih. Kita langsung lanjutkan saja. Ini yang tadi saya singgungkan ya. Wa amma ma nuhina anhu fa innahu yajibu ijtinabu jami'ihi. Apapun yang diperintahkan untuk ditinggalkan, maksudnya yang dilarang, itu harus ditinggalkan seluruhnya. Tidak bisa sebagian. Sedangkan dalam masalah perintah, itu disuruh melakukannya semampunya saja. Al-ityan bil mumkin tadi ya, kita singgung. Ini perbedaan dalam masalah perintah dan larangan. Saya tekankan lagi teman-teman ya, inilah perbedaan dalam masalah perintah dan larangan. Perintah diikat dengan kemampuan, sedangkan larangan tidak disebutkan di situ masalah kemampuan, karena dia tinggal meninggalkan saja. Jelas ya? Yes. Itulah yang dimaksud. Biqadri mastata'tum tadi. Kita langsung lanjut. Baik. Ada yang di sini mungkin kita bingung, Ustadz, kenapa kok nggak boleh banyak nanya? Sedangkan kata guru saya di sekolah, banyak nanya adalah pintu segala pengetahuan gitu ya. As-su'al miftahul ilm katanya. Bertanya itu membuka ilmu. Tetapi Rasul di sini melarang banyak bertanya. Maksud daripada banyak bertanya di sini adalah ketika masa turunnya wahyu. Ini dijelaskan, saya langsung rangkumkan dari maksudnya Ibnu Attar di sini ya. Ketika masa turunnya wahyu, banyak bertanya itu bisa menimbulkan hukum-hukum baru yang mempersulit umat Islam. Lebih baik diam biar nggak ada datang hukumnya. Gitu. Karena berat. Nggak hanya perkara ini saja, tapi perkara khobar, berita, itu juga terkadang berat. Dikasih tahu, fulan di neraka atau apa, itu bisa membuat hatinya menjadi sedih atau sulit. Ini ya, ini diantara maksudnya. Litakhfif ala ummatihi warrafah bihi. Termasuk diantaranya dalam masalah Rasul meninggalkan sholat tarawih terus-menerus. Bukan berarti sholat tarawih itu tidak disyariatkan. Tapi Rasul meninggalkan sholat tarawih terus-menerus adalah supaya umatnya tahu, oh sholat tarawih itu tidak wajib. Dan ini dilakukan oleh sebagian sahabat. Ngasih tahu, oh ini boleh loh kayak gini. Semua di antara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam masalah jama'. Beliau lebih luas dalam masalah itu. Untuk ngasih tahu kepada umat, kalau ini boleh. Jadi terkadang kita perlu melakukan sesuatu yang mungkin tidak atau kurang afdol, tetapi untuk memberitahu bahwa ini perkara yang boleh. Kita langsung lanjutkan berikutnya, hadis yang ke-10. Ini ngebut ya, maraton teman-teman. Kalau terlalu cepat, kayaknya mudah sebenarnya, ini antum sudah sering ngaji ini sebenarnya di pengajian-pengajian. Ya, hadis ke-10. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan orang-orang mukmin dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Sama. Apa itu? Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu shalih. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik saja. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah yang baik-baik saja. Berarti perintah untuk makan ini sama dengan perintah kepada para rasul. Tsumma dzakara rajul. Kemudian Rasul menyebutkan yutilus safar, ada seseorang yang dia itu sedang di dalam perjalanan jauh. Asy'atha aghbar. Asy'at di sini diartikan rambutnya kusut. Aghbar itu rambutnya banyak debu, kotor, badannya banyak debu. Yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat tangannya ke atas langit. Ya Rob, ya Rob. Wa mat'amuhu haram. Sedangkan, nah ini kalau yang udah belajar ilmu nahu, wa mat'amuhu haram. Wawunya ini jenisnya apa? Oh, tetes. Oh, ini biar berfungsi ilmu nahunya. Wawunya di sini bermakna apa? Yang belum belajar ilmu nahu biar termotivasi ya. Yang belum belajar menahu, pentingnya wow biasanya kalau cuma diartikan lewat terjemah perkata kan dan gitu ya. Tapi wow di sini haliyah, menunjukkan kondisi. Sementara kondisi dia ketika dia mengangkat tangannya untuk berdoa, kondisinya makanannya adalah haram. Wawnya sifatnya wow haliyah, jenisnya i'rabnya ya.
Waw haliyah. Kalau diartikan ketika itu atau dalam kondisi atau dalam keadaan, itu arti terjemahnya. Bukan diartikan dan. Nah, kalau di sini diartikan sedangkan, ya bolehlah, sedangkan. Ketika itu, ini namanya waw haliyah. Ini ya teman-teman ya, waw haliyah itu menunjukkan kondisi. Menunjukkan kondisi belajar di ilmu nahwu ya, biar termotivasi belajar ya, bahasa Arab. Ini bedanya tahu bahasa Arab lewat ilmu dengan tahu bahasa Arab, cuman terjemahannya doang, itu beda. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram ketika dia melakukan tadi. Wa ghudiya bil haram, dia ternyata diberi makan dengan makanan-makanan yang haram sejak dia masih kecil. Kalau di dalam penjelasan Ibnu Attar di sini, fa anna yustajabu lahu, bagaimana dia bisa diterima doanya, dikabulkan. Ini menjadi perkara yang penting. Saya itu kadang melihat misalnya ada orang punya permasalahan kehidupan dunia. Boleh antum mungkin lihat masing-masing diri pribadi ya. Apa permasalahan problem dunia antum? Itu harus dicek lagi. Di-scan ya, virusnya dari mana, dosanya apa yang dilakukan. Karena itulah ternyata yang menghalangi dari terkabulkannya doa antum atau doa saya. Sama ya. Pasti ada keharaman yang kita lakukan. Ini menjadi, semoga bisa menjadi nasihat penting. Terus kita lanjutkan. Di sini Al-Imam Ibnu Attar rahimahullah mengatakan hadis ini menjadi dalil yang utama. Jadi kalau antum melihat kata aslun, aslun ini kan kalau diartikan cuma asal gitu ya, atau pokok. Bisa diartikan pokok, tapi yang dimaksud adalah dalil utama. Ini kalau udah belajar usul fikih, asal itu dimaksudnya adalah dalil. Jadi hadis ini adalah dalil utama untuk menjauhi yang haram dan meninggalkan syubhat, perkara yang samar. Karena tadi Allah hanya menerima dari yang baik-baik saja. Makanya ini ada yang unik. Dulu kisah Imam Abu Hanifah pernah ngobrol sama orang. Orangnya ini model Robin Hood, Pak. Tahu Robin Hood ya? Mencuri, habis hasil curiannya disedekahkan. Kata dia, kalau saya nyuri terus sedekahkan, kan mencuri itu keburukan. Keburukan itu dihitung satu oleh Allah. Tapi kebaikan dihitung berapa? 10 kali lipat ya. Maka orang ini tadi, misal mencuri 1 juta, disedekahkan 1/10-nya, 100.000. Maka dosa mencurinya, kata dia, dihapus oleh dosa sedekahnya. Lihat ya, dia berdalil dengan itu. Jadi orang, walaupun berdalil, bisa salah ya. Jadi dia berdalil atas tindakan Robin Hood-nya dia. Dia bersedekah dengan harta curian 1/10-nya. Maka akan terhapuskan dosa curiannya. Kata Imam Abu Hanifah, enggak, itu tidak akan diterima. Kemudian Abu Hanifah menukil hadis ini. Karena Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Maka perbuatan mencurimu itu dicatat dosa. Tetapi sedekahmu tidak dicatat pahala. Jadi rugi. Kita langsung lanjut ya. Kemudian Ibnu Attar di sini menyebutkan bahwa tidak diterimanya doa tadi berlaku selama 40 hari. Tetapi yang menjadi rujukan Ibnu Attar ini ternyata sebuah hadis yang dhaif yang dinyatakan kedhaifannya oleh Al-Haythami. Al-Haythami bilang hadisnya ini dhaif atau mengisyaratkan ke situ. Di dalamnya terdapat perawi yang majhul. Majhul itu tidak diketahui dia itu perawi yang kuat atau tidak, perawi yang bisa diambil riwayatnya atau tidak. Gitu ya. Jadi masalah 40 hari atau tidak 40 hari di sini bukan merujuk kepada rujukan yang benar. Kemudian berikutnya, apakah ibadah orang tersebut diterima atau tidak? Misal ada orang melakukan ibadah, tapi dia sambil korupsi. Korupsinya 1 triliun misalnya. Apakah ibadahnya diterima atau tidak? Ini menjadi perselisihan para ulama. Jelas ya? Tidak kita bahas di sini. Karena memang Ibnu Attar tidak bahas di sini, cuma nyinggung, memberi isyarat, biar disuruh nyari sendiri. Tapi di sini beliau di makomnya adalah makom memberikan peringatan. Hati-hati. Kamu yang sambil melakukan maksiat dan maksiat ini terhubung langsung kepada ibadahmu, misalnya kamu sholat di tempat tanah yang kamu curi, kamu bertayamum atau kamu melakukan ibadah tadi dengan sesuatu yang haram, maka di sini hati-hati. Sebagian ulama mengatakan bahwa ibadahmu bisa tidak diterima.
Sebagian ulama ya, sebagian lagi memandang tidak. Ini beliau sedang makomnya memperingatkan. Kita langsung lanjut. Hadis ke-11. Memilih yang diyakini dan meninggalkan yang meragukan. Ini bukan perkataan Imam Nawawi tapi ya. Dari Ali bin Abi Thalib. Maaf, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sibti Rasulillah, cucu kesayangan Rasulullah. Kalau cucu dari jalur perempuan namanya sibt. Kalau dari laki-laki apa? Hafid. Paham bedanya ya? Kalau sibt itu yang dari perempuan. Wa raihanatihi radhiyallahu anhuma. Terus kita lanjutkan. Qala hafidtu min Rasulillah. Aku hafal dari Rasulullah SAW perkataan da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Kok yaribu di sini? Bukan yuribu ya. Iya, yaribu ya, betul ya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, dan kata At-Tirmidzi hadisnya ini hasan sahih. Hadisnya ini adalah hasan sahih. Baik, kita lanjutkan. Apa maksudnya? Tinggalkanlah yang meragukanmu, tapi kerjakan perkara yang tidak meragukanmu. Ini menjadi dalil utama dalam kaidah fikih yang besar, al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang yakin tidak digeser dengan yang ragu. Oke. Yang punya pertanyaan-pertanyaan nanti di copy paste lagi ya, karena apa namanya? Nanti khawatir waktunya nggak cukup kalau jawab sekarang. Maksudnya apa? Tinggalkan yang membuatmu ragu dalam perkara halal atau tidaknya. Jadi dalam perkara yang diragukan kehalalannya atau kebolehannya. Inilah yang dimaksud dengan wara'. Jadi kalau kita lihat dalam perkataan Ibnu Attar, wara' definisinya adalah meninggalkan perkara yang diragukan kehalalan atau kebolehannya. Jadi termasuk di antara bentuk wara', misalnya ada para ulama berselisih, Ustadz, ngambil diskon Shopee Pay, GoPay, dan kawan-kawannya misalnya, menurut dia adalah ada perselisihan. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang yang nggak boleh. Kalau wara' dia menjauhi yang dia masih ragu-ragu. Tapi bagi yang beristihad, dia memiliki kemampuan untuk mengambil istihadnya. Dan itu boleh dua-duanya. Cuman wara' ini memang kehati-hatian yang lebih, teman-teman. Kehati-hatian yang lebih. Seperti tadi kita singgung ya, dalam perkara yang lain. Cuman saya nyinggungnya yang kaitan dengan kejadian sekarang. Yang ke berikutnya, hadis ke-12. Cepat ini teman-teman, tidak terlalu kita berdalam lebih dalam banget. Kita fokus dengan syarahnya Ibnu Attar saja. Kita fokus dengan syarahnya Ibnu Attar saja. Menyibukkan diri dengan yang bermanfaat. Wah, ini penting nih zaman jet sekarang ya, dengan hadis ini. Zaman-zaman orang hatinya lekat dengan jet. Kalau yang di hadis, hatinya lekat dengan masjid. Kita lanjut. Hadis Rasul SAW, min husni islamil mar'i, termasuk kebaikan Islamnya seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat atau tidak penting baginya. Hadis Hasan. Ini hadis disebutkan riwayatnya Hasan ya, dan ini dihasankan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar juga. Baik. Ini mencakup, katanya Al-Imam Ibnu Attar, mencakup dua hal, baik perkataan maupun perbuatan, semuanya ditinggalkan yang nggak bermanfaat. Ya, mantakallama termasuk di antara amsal. Nah, bagi teman-teman mungkin ada yang tidak tahu, biasanya ini saya lihat di kesalahan di orang yang nerjemah kitab. Dia nerjemah kitab kalau lihat kata amsal, bahkan terkadang juga para dai yang menerjemah syekh yang ketika menyampaikan ceramah. Amsal ini yang dimaksud bukan contoh. Amsal ini teman-teman di dalam bahasa Arab itu namanya masal. Apa itu masal? Ada yang tahu? Masal itu sebuah perkataan yang viral. Kejadian di masa lalu, terus nanti, nah bukan perumpamaan. Masal itu kalau antum belajar di ilmu sastra Arab, masal itu misal ada sebuah kejadian. Terus muncul ucapan A, B, C. Nah, ucapan ini jadi viral. Sehingga nanti ketika kejadian tadi terulang kembali, maka ucapan tadi diucapkan. Ya kita bisa bilang misalnya pepatah. Cuman kurang tepat arti pepatah ini, karena di bahasa Indonesia nggak ada masal ini. Mungkin kita bisa bilang mirip dengan memes. Meme ya, zaman sekarang meme itu ya, memes. Mirip dengan itu. Meme yang lagi viral. Tapi kalau nyebut nanti meme ini di Indonesia banyak yang politik, bahaya ya. Antum cari ada ucapan yang viral
yang mirip gitu, terus nanti dinukil diulangi lagi. Cuman ya bahaya karena dia bisa jatuh ke dalam hibah kalau kalau itu perkara yang buruk. Saya nggak bisa ngasih contoh di sini, nanti saya kena nanti ya. Antum tahu lah maksud saya seperti apa. Jadi memang kalau di Indonesia kebanyakan masalahnya itu perkara politik. Termasuk dari masal. Wah, itu pelan-pelan Pak Supir. Nah, itu juga ya, itu masalahnya. Itu salah satu contoh. Teman-teman tahu lah ya, ada perkataan yang viral-viral ya. Itu adalah masal. Nah, termasuk dari masal yang di Al-Madrubah. Man takallama fi ma la ya'nihi sami'a ma la yurdi. Ini bukan perumpamaan, teman-teman. Nggak ada perumpamaan di sini, nggak ada tasbih. Di ilmu balaghah ini nggak ada tasbih. Barang siapa yang berbicara dalam perkara yang bukan kepentingannya, nggak ada urusan dia dengan itu, sami'a ma la yurdi. Dia akan mendengar sesuatu yang tidak dia sukai. Ya, ini biasanya kejadian-kejadian drama di media sosial ini kebanyakannya adalah karena ngobrol, komen bukan urusan dia, komen wis nggak peduli ini apakah ghibah, ini bukan ghibah, wis pokoknya yang penting dia menang. Akhirnya nanti yang terjadi adalah mafsadatnya lebih besar. Ini kejadian ya teman-teman ya. Bahkan di dalam urusan-urusan dakwah, urusan-urusan pribadi diungkap di media sosial, wah ribut langsung. Ini hadis menjadi tonggak utama kalau bisa kita bilang ya, dalam masalah hukum-hukum fikih terkait media sosial medsos. Hadis ini menjadi poin penting bagi orang menggunakan HP-nya, menggunakan medsosnya. Kita lanjut langsung hadis ke-13. Hadis ke-13 tentang ukhuwah Islamiyah dari Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillah. Di antara keindahan Arba'in Nawawi, kita dikenalkan satu persatu dengan para sahabat Nabi. Dikenalkan dengan Umar, siapa Umar. Dikenalkan dengan Abu Hurairah, siapa namanya. Termasuk di sini Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Khadimi Rasulillah, pelayan Rasulullah. Pelayannya Rasulullah, melayani. Beliau berkata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Perhatikan teman-teman sekalian, hadis ini menjadi bukti bahwa ada kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Ini disebutkan oleh para ulama dalam membantah orang-orang Khawarij. Adalah menggunakan dalil seperti ini contohnya. Di situ dibilang tidak beriman. Apa maksudnya tidak beriman? Tidak sempurna imannya. Kata-kata tidak sempurna imannya ini sudah penafsiran dari la yu'min. Sudah bentuk penafsiran. Tapi kalau bentuk aslinya kita artikan tidak beriman seseorang di antara kalian. Makomnya, posisinya adalah posisi memperingatkan. Dan posisi memperingatkan biarkan ditafsirkan atau menggunakan tekstual hadisnya tadi. Dalam rangka memancing orang itu takut. Tidak beriman salah seorang dari kalian. Ini kata para ulama ya. Jadi dalam perkara-perkara ancaman tidak boleh disentuh terlalu banyak. Biarkan berbunyi secara tekstual supaya orang terpancing untuk takut. Tetapi kemudian kita jelaskan maksud sebenarnya bukan berarti tidak beriman, tetapi maksudnya tidak sempurna imannya. Jadi ada dua kondisi, ada kondisi penjelasan makna sebenarnya dan ada kondisi memperingatkan orang dari perbuatan yang salah. Diancam, gak beriman kamu sampai kamu mencintai orang mukmin sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Ini juga menjadi teguran buat kita bahwasanya umat Islam dengan berbagai latar belakang apapun organisasinya dan apapun mazhab yang dia pegang, selama dia masih umat Islam, selama dia masih beriman, dia memiliki hak-hak yang harus kita penuhi. Paham ya teman-teman ya? Jelas sekali di sini, hak orang muslim. Walaupun dia ustadz, dia beda organisasi dari saya. Ustadz, dia beda madhab dari saya. Ustadz, dia ternyata melakukan begini begitu. Selama tidak sampai pada kekufuran, dia masih masuk di dalam apa? Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Ini penting teman-teman, karena zaman sekarang muncullah fanatisme kelompok. Sehingga orang terbutakan dari kebenaran karena dia sudah pakai kacamata kuda. Apa yang dikatakan gurunya pasti benar, orang lain semuanya salah.
Ya, ini harus hati-hati. Jangan sampai kepada hal tersebut mengakibatkan permusuhan sesama umat Islam. Kita langsung lanjut ya. Baik, ini maksudnya secara garis besar karena di sini makna-maknanya sama saja teman-teman. Yang dimaksud daripada yang dicinta, harus kita inginkan pada saudara kita sesama muslim hanya dalam perkara ketaatan dan perkara yang baik. Misal contohnya antum pengen naudzubillah min dzalik ya, naudzubillah min dzalik misalnya antum pengen dapat harta dari judi, menang judi Ustaz. Katanya kalau menang judi ucapannya alhamdulillah, kalau kalah astagfirullah. Nah, ini misalnya kayak gitu, maka ini termasuk tidak boleh diinginkan bagi saudaranya. Hanya perkara ketaatan dan kebolehan dia boleh menginginkan ini untuk saudaranya. Perkara yang buruk, maksiat, tidak boleh. Ya ini ringkas saja. Langsung kita lanjut hadis ke-14. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ini akan membahas tentang umat Islam, orang muslim itu bukan hanya terjaga secara tadi, tapi juga nyawanya harus dijaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim, tidak halal maksudnya tidak halal ditumpahkan. Yang dia itu yasyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Dia yang bersyahadat dengan dua syahadat, illa bi ihda thalath, kecuali dengan salah satu dari tiga hal. Salah satu dari tiga orang, maaf. Salah satu dari tiga jenis orang. Pertama, ats-tsayyibuz zani. Nanti kita artikan. Kedua, an-nafsu bin nafsi. Nyawa dibalas nyawa. Yang ketiga, at-tariku lidinihil mufariqul jamaah, orang yang murtad keluar dari Islam, yang berpisah dari negaranya, membelot. Kita langsung lanjut. Berikut ini. Pertama di sini beliau menukil semua umat Islam itu tidak halal darahnya. Harus dijaga darahnya, tidak boleh dibunuh. Penting banget teman-teman sekalian. Umat Islam semuanya dijaga, tidak boleh dibunuh satupun. Hanya tiga jenis orang yang boleh dibunuh. Tapi yang melakukannya siapa? Yang melakukannya hanya pemerintah, bukan main hukum sendiri. Pemerintah yang sah yang berhak melakukan ini. Bukan antum ujuk-ujuk berangkat bunuh orang. Kenapa? Karena hadis ini salah. Di sini yang menerapkan adalah pemerintah agar tidak terjadi kekacauan. Ini penjelasan para ulama ya. Kita lanjut. Pertama, yang dibolehkan darah umat Islam tadi adalah, umat Islam, orang Islam tadi dibolehkan untuk dibunuh apabila dia muhsan yang berzina. Maka dia dirajam. Apa itu muhsan? Muhsan di sini beliau menukil ada dua jenis arti. Muhsan yang pertama, ya, al-ihsan di sini yang terjaga, yang disebutkan ya, al-ihsan al-mujib rajmaz zina. Muhsan yang pertama itu adalah, bentar, lahu ma'anin, kok ada dua, ini salah ya, saya salah nyebut di sini. Muhsan, ihsan itu punya beberapa makna. Itu dikoreksi salah ya. Salah satu maknanya, muhsan yang dimaksud terkadang diartikan terjaga. Tapi yang dimaksud di sini dari muhsan adalah orang yang sudah pernah menikah secara sah. Dan dia orang merdeka, bukan budak, orang balik, orang berakal. Pokoknya mukallaf, teman-teman. Yang ini ya. Hur balik akil. Maka orang ini kalau dia melakukan zina berarti dia terkena hukuman rajam. Ya, bahasa sederhananya orang yang berzina setelah menikah dengan nikah yang sah dan dia mukallaf. Maka dia adalah hukumannya dirajam. Apa itu dirajam? Badannya ditenggelamkan ke dalam bumi, dipendam, dikubur, sisa kepalanya saja. Lalu kepalanya dilempari oleh batu-batu. Batu-batunya dipilih yang tajam-tajam. Sampai hancur kepalanya, sampai dia meninggal. Dengan cepat dilakukannya. Ini kata Al-Imam Ibnul Attar, syariat rajam ini disepakati ulama Islam. Semuanya sepakat tentang syariat ini. Sehingga kalau ada orang mengingkari, maka bahaya ini. Berarti dia mau keluar dari kesepakatan para ulama.
Adapun yang dia melakukan zina dan dia bukan muhsan, maka hukumannya hanyalah al-jild, dicambuk dan taghrib. Apa itu taghrib? Ada yang tahu taghrib? Hukumannya cambuk dan taghrib. Apa itu taghrib? Apa itu taghrib? Pengasingan, betul. Diasingkan 1 tahun. Diasingkan 1 tahun. Nah, ini adalah hukumannya. Ya, antum tidak heran kalau kenapa sekarang Ustadz kok banyak di medsos tersebar perselingkuhan terungkap. Ya ini di antara syariat Islam yang ditinggalkan, yang aslinya untuk menjaga agar tidak terjadi perselingkuhan yang tersebar luas seperti sekarang. Bahkan kalau di Barat, banyak anak nggak diketahui siapa ayahnya. Gitu ya. Terus kita lanjut. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, hadis yang berikutnya, jenis yang kedua dia itu adalah tentang syariat qisas. Qisas itu apa? Hukuman balasan yang setimpal. Rinciannya di kitab fikih. Di sini saya hanya merangkum sekilas, kalau ada orang membunuh orang lain, maka dia dibalas dengan dibunuh di dalam ajaran Islam. Seperti itu hukumnya ya. Dan ini juga disepakati dalam masalah syariat qisas. Hanya berbeda dalam masalah bagaimana jika seseorang muslim ya membunuh orang kafir dhimmi, kafir yang dia itu dijaga dalam negara Islam. Apakah orang muslim ini dihukum mati atas perbuatan tersebut atau tidak? Ada khilaf. Tapi kalau muslim dengan muslim, satu muslim membunuh muslim yang lain, maka hukumannya adalah hukuman mati. Ini yang melakukan, saya ulangi satu kali lagi, yang melakukan adalah pemerintah. Jangan main hakim sendiri. Jangan main hakim sendiri. Hati-hati teman-teman dalam memahami pembahasan-pembahasan ini. Karena sebagian salah memahami. Langsung berarti ini boleh saat balas dendam. Wah, salah paham. Berikutnya ya, kita lanjutkan. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang murtad dari agama Islam. Di sini Ibnul Attar, lagi-lagi ini saya merangkum dari Ibnul Attar ya, dan saya tekskan dengan warna kuning di situ, yang teks warna kuning itu ya. Faman angkara zahiran qad ajma'al ulama ala annahu min dinil Islam. Barang siapa yang mengingkari perkara yang tampak jelas, telah disepakati oleh ulama semuanya bahwa dia termasuk dari ajaran Islam, maka dia kafara bidzalik, maka dia telah kufur, wa wajaba qatluhu, wajib dibunuh. Lakin yustahabbu an yustatab, tetapi dia disunahkan untuk dimintai bertaubat. Jadi dia diminta untuk taubat dulu, kalau nggak mau taubat, dia dihukum mati. Kalau mau taubat, dimaafkan. Tidak jadi dihukum mati. Jelas ya teman-teman ya? Ini dimaafkan maksudnya di sini bisa jadi pindah ke hukuman yang lain, takzir dan sebagainya ya. Dipelajari di dalam fikih seputar hukum pidana. Dan ini kembali kepada ketentuan yang ditentukan oleh pemerintahnya. Jelas ya? Tadi sudah kita sebut tentang kaum zindik. Kaum zindik itu apakah halal darahnya? Tadi sudah kita sebutkan zindik ya. Kalau zindiknya ini adalah menampakkan Islam, maka dia dijaga, tidak boleh dibunuh tetap. Sebagaimana itu yang berlaku pada orang-orang munafik di masa Rasulullah SAW. Kecuali jika orang zindik tadi sudah dihukumi murtad keluar dari Islam, nah ini beda lagi. Dan yang memperlakukan ini pemerintah, teman-teman. Ingat, ini urusan pemerintah. Bunuh-membunuhnya ini hukumannya diberlakukan oleh pemerintah. Supaya tidak terjadi kekacauan di tengah masyarakat. Berikutnya, masa tunda untuk bertaubat bagi orang tadi. Ingat ya, kalau ulama sudah sepakat, itu adalah perkara dari perkara Islam. Tidak boleh diingkari. Karena kalau mengingkarinya, bisa jatuh pada kekufuran. Bisa jatuh pada kekufuran. Misal contoh, maaf ini kok ada suara-suara ini. Kita mute dulu yang ada suara. Nah, misal contoh ya teman-teman ya. Misal contoh, ulama sepakat zina itu haram. LGBT itu haram, sepakat semua ulama. Tiba-tiba ada orang muslim mengatakan LGBT tidak haram. Berarti dia menghalalkan sesuatu yang haram. Dia meyakini atau mengingkari kesepakatan ulama. Yang ini termasuk ajaran Islam, maka dia jatuh pada kekufuran.
tegakkan hujah sampai selesai, persyaratan-persyaratannya sudah tegak, mawanik-mawaniknya sudah hilang, baru kemudian dihukumi murtad. Dan ini lebih amannya dilakukan oleh pemerintah, tidak sembarangan. Masa tundanya untuk bertaubat dalam madhab Syafi'i di sini ada dua pendapat, atau entah madhab Syafi'i atau siapa di sini ya, tidak disebut. Ada masa 3 hari, ada yang nyebut masanya langsung sekaligus. Dikasih waktu sekarang, taubat, nggak mau, langsung hukuman mati. Ada yang bilang tunggu 3 hari, baru dihukum. Termasuk dalam di perkara ini al-mufariqu lil jamaah. Al-mufariq lil jamaah, keluar dari jamaah, membelot dari pemerintah. Baik dikarenakan kebid'ahan, di situ dengan suatu kebid'ahan yang membuat dia menyempal keluar, membelot, atau dia itu karena kebid'ahan ini contohnya seperti Khawarij. Atau dia itu karena bughah. Bughah ini ya dia pemberontakan umum. Misalnya yang terjadi di masa-masa lalu dalam sejarah ada pemberontakan yang tidak dilakukan oleh orang Khawarij juga. Bukan karena kebid'ahannya. Maka pemerintah memiliki hak untuk memerangi orang tadi. Boleh. Walaupun dia muslim. Walaupun dia bersyahadat la ilaha illallah, di sini pemerintah memiliki hak untuk memerangi dan melakukan peperangan. Maksudnya peperangan sini ada pembunuhan. Dalam rangka untuk menjaga kesatuan negara. Jelas ya? Baik, ini yang dimaksud oleh, ini dari perkataan Ibnu Attar ya. Saya tidak menjelaskan, insya Allah tidak keluar dari apa yang beliau jelaskan. Kita lanjut. Hadis ke-15. Hadis ke-15 berbicara tentang adab-adab orang beriman. Ya, adab-adab orang beriman. Kita lanjut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Lalu yang kedua disebutkan sama juga lafadznya, beda perbuatannya apa? Hendaknya dia menghormati atau memuliakan tetangganya. Dan yang terakhir memuliakan tamunya. Semuanya adalah konsekuensi dari beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi yang pertama, berkata baik atau diam, menghormati tetangga, yang terakhir memuliakan tamunya. Berarti ada 3 perkara dikaitkan dengan keimanan kepada Allah. Ini menjadi bukti bahwa amal perbuatan itu termasuk iman. Amal perbuatan itu termasuk iman. Kita lanjutkan. Berikutnya, di sini langsung lompat ya. Ibnu Attar langsung membahas dalam masalah, walaupun beliau menukil perkataan Al-Qadhi Iyad, ya intinya pokoknya barang siapa yang mau menaati syariat-syariat Islam, maka hendaknya dia melakukan 3 perkara tadi. Bahkan dalam perkara tetangga ini kan sudah dibahas dengan Ustadz Abdurrahman Zahir ya, di kitabnya At-Tabrani, di situ sudah lebih rinci. Terus kita lanjutkan. Dalam masalah ad-diyafah, memuliakan tamu, menjamu tamu ya, ngasih makan, dan ngasih tempat penginapan. Saya kasih tegas langsung. Yang dimaksud menjamu tamu di sini, ngasih makan dan memberikan tempat tinggal tidur. Ini kalau menurut Imam Laits bin Sa'ad, sezaman dengan Imam Malik, beliau madhabnya besar dulu ya, tapi sudah habis, tidak ada tersisa. Beliau wajib 1 malam. Wajib 1 malam dilakukan. Kenapa? Apa dalilnya? Ada hadis yang berbunyi, Lailatul Dhaif haqqun wajibun ala kulli muslim. Malamnya orang bertamu adalah hak wajib bagi setiap muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Abu Dawud dalam sunannya dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Antum lihat ada kata-kata wajib. Tegas banget ya dalilnya ya. Itulah kenapa Imam Laits mengatakan wajib menjamu tamu, ngasih tempat tidur, dan ngasih makan. Yang dimaksud itu. Kemudian tetapi mayoritas ulama yang lain bilang tidak, itu bukan wajib, ini sunnah, termasuk kebaikan akhlak. Kenapa? Karena ada dalil yang lain berbunyi jaizatuhu yaumun walailah. Jaizah balasannya. Ini pakai kata jaizah, bukan kewajiban. Maka para mayoritas ulama ini mengumpulkan 2 hadis ini.
tidak bertentangan. Maksudnya hak wajib di sini berarti maksudnya adalah berkaitan dengan balasan kebaikan. Sehingga tidak menaikkan dia ke derajat wajib, tetapi dia masih sunnah yang muakkadah. Sangat dianjurkan. Sebab ini kebiasaannya Nabi Ibrahim. Kebiasaannya Nabi Ibrahim alaihissalam memuliakan tamu. Sampai nyembelih anak sapi. Ketika ada tamu, langsung sembelih. Bayangkan antum pernah nggak? Antum datang ada tamu, ya, seperti Nabi Ibrahim. Langsung antum datang ke belakang, ngambil hewan, antum langsung antum sembelih. Ada nggak yang kayak gitu? Sulit ya, langka ya. Gara-gara ada tamu, langsung dia pergi menyembelih. Ini diantara hebatnya Nabi Ibrahim dalam memuliakan tamu. Dan ini diteruskan oleh orang-orang Arab. Diteruskan oleh orang-orang Arab kebiasaan ini. Antum kalau pernah datang ke rumahnya orang Arab, antum tahu bagaimana mereka menjamu tamu. Itu nggak seperti, mohon maaf ya, kita-kita. Jauh, Pak. Coba rasakan sendiri, antum datang ke tempatnya orang Arab ya, Masya Allah. Dijamu sampai luar biasa sekali, Pak. Bahkan sampai 3 hari 3 malam itu bisa ya. Kita lanjut berikutnya. Eh, kemudian, terus gimana Ustadz? Ada lagi para ulama mengatakan, hadis yang mengatakan wajib itu bisa ditakwil. Apa takwilnya? Takwilnya adalah di awal keislaman itu memuliakan tamu itu sifatnya wajib. Terus tiba-tiba datang hadis yang menasakh, menghapus kewajiban tadi turun menjadi sunnah. Jelas ya, ini diantara takwil para ulama. Baik, khawatir waktunya nggak cukup, ini ada pembahasan apakah untuk orang badi atau hadir. Nah, ini saya hanya memberi eh, apa ya, koreksi untuk sebagian teman-teman yang salah memahami makna hadis ini atau memahami kata al-hadir dan al-badi. Jadi siapa yang dihukumi dianjurkan untuk dijamu tamu ini? Jadi teman-teman, ada yang disebut dengan al-hadir. Al-hadir ini orang yang tinggal di kota atau di desa. Ini namanya al-hadir. Ya, tinggal di kota atau di desa. Kalau al-badi ini orang badui atau kita sebut bahasa sekarang nomaden, berpindah-pindah tempat tinggalnya. Ini udah langka ya zaman sekarang. Ini yang dimaksud. Musafir beda lagi. Ya, musafir beda lagi. Ya, karena orang yang dijamu tamu ini biasanya musafir semua. Ya, ini bedanya teman-teman. Kalau al-badi ini kalau di sekarang ya udah sulit di Indonesia. Kita lanjutkan berikutnya. Jadi nomaden itu pindah-pindah tergantung di mana yang hujannya bagus, tempatnya bagus, maka dia ke situ. Terus Imam Nawawi mengingatkan di sini dalam syarahnya, kalau tahu di situ nggak ada kebaikan, nggak ada pahala, jangan berbicara dalam perkara tersebut. Hendaknya diam. Masih ragu-ragu nih, ini mungkin bisa pahala, mungkin bisa dosa, Ustaz. Ya, ditinggalkan. Ini termasuk sifat warok. Termasuk bentuk sifat warok. Ditinggalkan. Ini harus diketahui semua yang aktif bermedsos. Yang suka komen-komen, mohon maaf, terutama ibu-ibu yang suka ngerumpi, ataupun cowok-cowok juga banyak yang ngerumpi. Ini juga harus diketahui hadis ini. Kita lanjut. Berikutnya, ini ada pembahasan tentang apa yang dicatat oleh malaikat. Ini tapi kita langsung lanjutkan saja, khawatir waktunya nggak cukup. Beliau juga menukil perkataan Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani dari ulama Malikiyah di zaman beliau, di zaman sebelum beliau ya, menukil ada 4 hadis yang menjadi inti pembahasan akhlak Islam. Salah satunya adalah hadis ini tadi. Termasuk juga yang lain-lain semuanya ada di Arba'in Nawawiyah. 4 ini semuanya ada di Arba'in Nawawiyah. 4 inti utama daripada akhlak Islam ada di 4 hadis ini. Maaf, 4 hadis ini menjadi inti utama ada bil khair. Ini ada yang bilang tunawisma bukan Ustaz tentang ahlul badi tadi. Bukan ya teman-teman. Bukan tunawisma. Ahlul bawadi ini orang-orang badui nomaden. Mereka pindah-pindah, tinggalnya di tenda. Tenda tadi pindah-pindah. Misal tempat sana tanahnya lebih subur. Sampai nanti udah nggak subur, mereka cari tempat yang lebih subur lagi. Mereka tinggalnya berpindah-pindah, tidak membangun bangunan. Biasanya mereka pakai tenda. Itu orang-orang Badui. Makanya mereka secara pemikiran juga kurang maju.
agak berbeda secara pemikiran mereka karena jarang bergaul dengan masyarakat, kurang mengenal peradaban. Berikutnya juga, tetapi diam itu tidak selamanya baik. Ada diam yang tidak baik. Dinukil di sini beliau, kata Abu Ali Ad-Daqqaq, man sakata 'anil haq fahuwa syaitanun akhras. Barang siapa yang diam dari kebenaran. Harusnya dia mengucapkan, mengatakan, loh ini salah, loh ini benar. Harusnya dia bicara. Tapi dia memilih diam, maka dia adalah setan yang bisu. Seakan-akan membantu kebatilan. Seakan-akan membantu kebatilan. Kita lanjut. Al-Fudail bin Iyad, nah ini tadi ada yang nanya, Al-Qadhi Iyad itu apakah sama dengan beda ya? Al-Qadhi Iyad itu ulama Malikiyah. Al-Fudail bin Iyad, ini beliau termasuk ulama zaman dulu yang memiliki nasihat-nasihat pembersihan hati. Beda dua orang. Kalau Al-Qadhi Iyad dari ulama Maliki, madhab Maliki. Man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu fima la ya'ni. Orang yang menghitung ucapannya termasuk amalnya, dia takut amalnya ini dihisap, maka ucapannya pasti dihisap, berarti dalam perkara yang nggak bermanfaat, dia dikit ngomong. Kata Dhinnun al-Misri, beliau mengatakan, aswanun nas li nafsihi amsakuhum li lisanihi. Orang yang paling baik menjaga dirinya adalah orang yang paling menahan lisannya. Saya ingat dulu, saya punya teman di Yaman, sepuh orangnya ya, sepuh. Beliau cuma punya nasihat yang selalu membekas di hati saya. Setiap kali dalam perkara-perkara yang nggak baik untuk kita ngomong tentang itu, beliau langsung gini. Langsung gini. Langsung. Dan itu masih saya ingat beliau. Ketika dalam perkara-perkara yang sebaiknya kita diam, udah langsung. Dan itu terus dipegang sebaik mungkin bagi antum, terutama di zaman jempol. Sekarang bukan lisan, Pak, yang harus ditahan ini ya. Jempol kita yang ditahan. Kita lanjut. Berikutnya, hadis yang ke-16. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ada seorang lelaki berkata kepada Nabi, "Ausini, berikan wasiat kepadaku." Rasul mengatakan, "La taghdab, jangan kamu marah." Faraddada miraran, nanya lagi, "Wahai Rasulullah, berikan wasiat kepadaku." Rasulullah mengulangi lagi, "La taghdab, jangan kamu marah." Hindari perbuatan marah. Marah ini menimbulkan banyak keburukan. Memang ada marah yang dibolehkan dalam syariat, betul. Tapi di sini marah itu memiliki dua cabang. Cabang pertama apa? Cabang pertama berkata yang batil. Cabang kedua fi'lul madhum, perbuatan yang tercela. Antara ucapan atau perbuatan pasti ujungnya ke situ kalau marah. Ada pelampiasan. Ini kata Ibnul Attar. Karena ada pelampiasan itu tadi, maka rasa marah itu dilarang, harus bisa ditahan. Karena marah ini kan masih di sini ya, belum dilampiaskan. Ketika sudah dilampiaskan, itu jatuhnya jadi dosa. Tapi ketika bisa masih ditahan, jatuhnya menjadi pahala. Marah memang tidak bisa dihindarkan. Jadi yang dimaksud daripada dilarang tadi, marahnya biarkan memang ada di hati, tapi jangan sampai menimbulkan kerusakan. Jelas ya teman-teman ya? Terus kita lanjut. Terus Rasulullah juga memiliki hadis di sini, ada hadis yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Inni la'arifu kalimatan." Aku tahu ada satu kata. Kalau dia mengucapkan kata ini, pasti marahnya akan hilang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mengucapkan ini. Ustaz, saya sudah marah, saya marah, tapi terus sudah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kok enggak hilang? Berarti ucapannya cuma di lisan, tidak dirasakan dengan hatinya, tidak benar-benar minta tolong kepada Allah, cuma ngomong auzubillah, cuma ngomong tok di lisan. Perenungan maknanya, pendalaman hatinya itu nggak ada. Sehingga doanya tadi sebatas ucapan. Ini saya ingatkan sering kepada antum juga dalam masalah zikir ya. Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, pokoknya cuma baca aja. Tapi dia tidak benar-benar menghadirkan makna subhanallah dan makna alhamdulillah dan makna Allahu akbar. Tidak ada maknanya dari dia. Dia cuma mengucapkan. Ini biasa kalau orang sholat, Allahu akbar, tahu-tahu sudah salam saat nggak ingat tadi ngapain aja dalam sholat. Masalah. Ini menjadi masalah.
Yang penting sholat itu kan antum sedang bermunajat kepada Allah. Lebih penting apa yang sedang antum hadirkan dalam hati itu tadi. Ini yang menjadi kunci doa seseorang tadi diterima atau tidak. Kita lanjut. Kemudian ada hadis yang lain, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "Mata ta'udduna sura'ata fikum?" Kalian nganggap siapa yang orang yang jagoan itu? Maka mereka mengatakan, "Alladzi la yasra'uhu rijal." Orang yang nggak bisa dikalahkan kalau bertanding gulat, tengkar gitu ya. Tidak kalah. Maka Rasul mengatakan, "Laisa bidzalik." Bukan itu orang yang jagoan. Walakinnahu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang jagoan sebenarnya yang bisa menahan dirinya saat marah. Kita langsung lanjut ya. Berikutnya, al-hadits sabi asyar. Hadis yang ke-17. Berlaku ihsan dalam segala hal. Dari Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini mungkin juga bagus menjadi ide nama ya. Karena punya nama anak antum nama Shaddad, ini juga nama sahabat Nabi. Jarang kan ya nama ini ya. Ini bagus bisa. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai. Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Fa'idha qataltum fa'ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, perbaguslah cara membunuhnya. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian menyembelih, perbaguslah cara menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratah. Hendaknya setiap kalian menajamkan pisaunya, wal yurih dzabihatah, menenangkan, membuat nyaman hewan yang akan disembelihnya. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Sahih. Baik, semoga yang masih dalam kondisi sakit diberikan kesembuhan. Ini tadi ada yang dalam kondisi sakit, Masya Allah, ikut hadir ya. Saya salut sekali. Kita lanjut. Dalam ilmu bahasa Arab, ilmu shoraf, ada yang disebut dengan apa kok lupa saya namanya, masdar hay'ah. Apa itu masdar hay'ah? Masdar hay'ah adalah menunjukkan tata cara atau kondisi. Masdar hay'ah itu biasanya menggunakan wazan fi'lah. Ini bagi yang belajar bahasa Arab. Tadi bunyinya qitlah, dzibhah, sehingga diartikan tata cara membunuh dan tata cara menyembelih. Ini di ilmu bahasa Arab, ilmu shoraf ya. Terus kita lanjut. Di sini Ibnu Attar menambahkan beberapa hal ya, sebagai gambaran bagaimana sih cara yang bagus berbuat baik bahkan kepada sesuatu yang mau dibunuh. Pertama, misalnya dalam menyembelih unta. Unta itu dibunuh dengan cara berdiri. Caranya beda ya kalau unta ya. Boleh dilihat di YouTube ada. Kalau al-baqar dan al-ghanam, kambing dan sapi, membunuhnya, menyembelihnya dengan direbahkan di salah satu sisinya. Mudji'atan ala jambiha. Mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat. Ini juga penting untuk diperhatikan masalah menghadap kiblatnya ya. Nggak harus nunggu Idul Adha. Di penyembelihan-penyembelihan yang lain, termasuk juga mungkin dalam masalah menyembelih ayam, ya juga bisa. Wala yuksiru unuqaha, tidak boleh mematahkan lehernya dan tidak boleh menguliti kulitnya sampai hatta tabrud, sampai dia dingin. Dingin di sini maksudnya benar-benar keluar rohnya, sudah mati. Agar dia tidak tersiksa dengan pematahan tulang atau dengan pengulitan. Tunggu dulu sampai selesai, dia udah nggak bergerak-gerak, baru kemudian, karena biasanya masih gerak-gerak ya, tunggu sampai selesai dulu, baru kemudian dilakukanlah tindakan-tindakan ini, pematahan tulang ataupun pengulitan. Kemudian para ulama mazhab Syafi'i, di situ qala ashabuna, kalau bilang ashabuna berarti maksudnya para ulama mazhab Syafi'i. Di sini ya, di konteks ini. Disunnahkan untuk menajamkan pisau. Disunahkan untuk tidak menajamkan pisau, mengasah pisau di hadapan hewan sembelihannya. Dan juga disunahkan tidak menyembelih hewan tadi di hadapan hewan yang lainnya. Tidak juga menyeret hewan tadi ke tempat penyembelihannya. Pokoknya berbuat baik kepada hewan yang mau disembelih bahkan. Apalagi hewan yang tidak disembelih. Ini saya peringatkan kepada antum, kalau ada semut, nggak salah apa-apa semutnya. Nggak halal bagi antum untuk membunuh semut tadi.
Perhatikan baik-baik teman-teman. Ingat ayat tentang Nabi Sulaiman ketika mau lewat. Itu para semut kan takut. Nabi Sulaiman pun menjaga pasukan-pasukannya tidak menginjak semut. Bagaimana dengan kita yang sembarangan? Ini semut tidak ganggu apa-apa, langsung antum bunuh. Apa hak kita untuk membunuh semut tadi? Maka lakukan juga pada hewan-hewan yang lain yang tidak mau kita bunuh pun harus diperhatikan adab-adabnya. Termasuk dalam masalah ini qisas, pembunuhan hukum mati. Hukum mati orang tadi, yang tadi kita singgung, hukum mati itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Termasuk diantaranya tidak membuat jelek orang yang dibunuh. Dicemarkan nama baiknya, difoto atau segala macam yang membuat orang tadi tercemar kebaikannya, tercemar dia, maka itu tidak boleh. Ini termasuk di antara kebaikan kepada orang yang dikisos. Kita lanjut ya. Berikutnya. Hadis ke-18 dari Abi Dzar, Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Ini Abi Dzar Al-Ghifari, nama aslinya Jundub bin Junadah, dan Mu'adz bin Jabal, diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutkanlah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, supaya perbuatan baik menghapuskan dosanya. Misalnya, baru melihat hal yang haram, maka setelah itu segera bertaubat dan melakukan amal soleh agar perbuatan dosa tadi dihapus, dimaafkan oleh Allah. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, bergaullah kepada manusia. Ingat kata-katanya di sini apa? Manusia. Nggak harus umat Islam. Walaupun dia bukan umat Islam, tetap mempergauli manusia secara umum harus dengan akhlak yang terpuji. Walaupun dia orang kafir, tetap dia harus dimuamalahi, diinteraksi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Antum punya tetangga non-muslim, pernah nggak antum kasih dia makanan? Antum sering buat makanan-makanan dibagikan ke tetangga yang muslim saja. Loh kok yang non-muslim nggak dikasih? Misalnya ya, antum buat hajatan di rumah. Hajatannya misalnya pernikahan atau apa ya. Tetangga antum sebelah antum, dekat dari rumah antum, ternyata dia non-muslim. Pernah nggak diundang? Pernah nggak diajak kepada hal-hal yang baik? Ini penting ya. Ketika dia merasakan kebaikan-kebaikan umat Islam dalam bertetangga, dia lama-lama bisa masuk Islam, teman-teman. Ini yang menurut saya orang, pokoknya tuh perhatikan beda ya. Kalau lafadznya an-nas itu manusia secara umum. Kalau lafadznya alladzina amanu di Al-Quran, itu khusus orang-orang beriman. Dalam di sini, antum lihat di Al-Quran juga sama. Waqulu, apa namanya? Di dalam Al-Quran, waqulu linnasi husna ya. Saya lupa ayatnya. Wa qulu linnasi husna, berkata yang baik kepada manusia. Enggak dikurung di situ untuk orang mukmin saja berkata baik, kalau orang kafir berkata tidak baik, tidak. Untuk orang kafir pun berkata yang baik. Apalagi sesama muslim tapi cuman beda organisasi, cuman beda kelompok, cuman beda madhab. Antum lancang kata-kata antum menghina orang tadi, jatuh di dalam menyelisih hadis ini. Ini penting sekali teman-teman, ya. Kita lanjut berikutnya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kata Imam Ibnul Attar rahimahullah, fi sirrika wa khalwatika, dalam keadaan sendiri sama dengan dalam keadaan rame-rame. Kelihatan orang dengan nggak kelihatan orang harus sama-sama bertakwa. Problem sekarang zaman hari ini, betul memang ya, semua orang sekarang diuji kalau dia sendirian, apakah masih bertakwa kepada Allah atau tidak. Terutama dengan hadirnya internet dan gadget HP-HP. Apakah dengan HP tadi melakukan yang maksiat atau tidak? Di sini ujiannya. Ketika dia sendirian. Kalau ada orang lain, di situ bisa jadi dia taat hanya karena riya. Lanjut. Perkataan Rasul tadi senada dengan yang datang dalam ayat Surat Hud ayat 114, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Perbuatan baik menghapuskan perbuatan yang buruk. Jadi, kalau antum habis melakukan dosa, tenang, tidak usah minder, karena ampunan Allah lebih luas daripada dosa antum, ya.
maka optimis dosa ini bisa diampuni oleh Allah, lakukan taubat dan lakukan amal soleh. Amal soleh ini akan menghapus dosa tadi. Kemudian dalam muamalah tadi sudah kita singgung ya, kalau di dalam Al-Quran disebut situ wal afina anin nas, umum, mengampuni manusia. Bahkan di dalam Al-Quran juga disebut kata as-safh, fasfahis safhal jamil ya, safh. Safh itu bukan sekedar mengampuni, tapi melupakan dosa yang dilakukan orang tersebut. Ya, ini yang sulit ya, biasanya Ustadz saya cuma memaafkan tapi tidak melupakan. Berarti kurang sempurna. Kalau di Al-Quran, as-saf di situ sampai melupakan dosa. Kita langsung lanjut ya. Hadis ke-19. Hadis ke-19 dari Abil Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, aku berada di belakang Nabi suatu hari. Kata Ibnu Attar, kemungkinan di belakang ini maksudnya adalah dibonceng, menunggangi kuda atau keledai, terus Ibnu Abbas dibonceng di belakang beliau. Itu namanya khalfa yang dimaksud ya. Berkata, ya gulam, wahai anak, masih anak kecil waktu itu Ibnu Abbas ya, inni u'allimuka kalimat. Ini disyariatkan mengajari anak-anak dengan ajaran agama. Ini u'allimuka kalimat ihfadillah yahfadka. Aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka kamu akan dapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta kepada Allah, kalau kamu minta, mintalah kepada Allah saja. Wa idza sta'anta fasta'in billah, minta tolong hanya kepada Allah saja. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahui bahwa kalau umat semuanya sepakat untuk memberikanmu manfaat dengan sesuatu sekecil apapun, tidak akan bermanfaat bagimu kecuali apa yang sudah Allah tetapkan dalam takdir. Dan sebaliknya, wa in istama'u ala ayadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Kalau mereka bersepakat untuk mencelakaimu, maka tidak akan terjadi kecuali hanya yang Allah tetapkan dalam takdir. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, diangkatlah pena-pena dan telah kering lembaran-lembaran takdir. Gitu ya. Dalam riwayat Tirmidzi, ihfadillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, maka engkau dapati Allah di depanmu. Ta'arraf ilallahi fir raqa ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah ketika kamu lagi lempeng, enak, nikmat, lagi nggak sulit, maka Allah akan mengenalimu ketika kamu dalam keadaan sulit. Soalnya biasanya kalau orang lagi rokok, lagi kaya, lagi nggak punya masalah, lupa sama Allah, sibuk dengan hartanya. Maka di sini, kalau kamu ingat kepada Allah pas lagi kamu kaya, lagi enak, lagi nyaman, maka Allah akan ingat kepadamu ketika kamu sulit. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan ketahuilah bahwasanya apa yang mencelakaimu atau perbuatan salahmu belum tentu mencelakaimu. Kalau di sini diartikan, apa yang wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan apa yang menimpamu itu belum tentu akibat kesalahanmu. Ini mungkin salah satu penafsirannya ya. Intinya sebenarnya dalam masalah takdir di sini, bahwa nggak mungkin luput. Nggak mungkin luput. Kalau Allah sudah tentukan takdir ini jatuh ke antum, maka itu pasti tepat langsung. Wa'lam anna nasra ma'as sabr. Kemenangan selalu beserta kesabaran. Kalau orang sabar pasti menang. Wa annal faraja ma'al karb. Kemudahan akan datang bersama dengan kesulitan, problematika. Wa anna ma'al usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan. Pasti di situ ada ya, nggak mungkin hujan terus. Hujan pasti akan reda, badai pasti akan berlalu. Musibah yang antum hadapi sekarang, walaupun itu berat sekali, suatu saat akan hilang. Ini adalah banyak permasalahan takdir di sini, termasuk juga masalah tauhid intinya ya, di dalam perkara-perkara barusan.
Langsung kita lanjutkan di sini ya. Jadi yang dimaksud tadi, kamu akan mendapati Allah dalam perkara-perkara sulitmu nanti. Dan Allah akan mengabulkan doamu. Ini secara ringkas saja ya. Di situ juga ada perintah untuk ikhlas berdoa tanpa perantara. Kata Ibnu Attar, tanpa perantara. Al-Wasaid ini perantara. Dihindari ini ya teman-teman, saya karena melihat ada yang berdoanya pakai perantara. Berdoanya pakai perantara itu gini, minta kepada orang yang sudah meninggal. Nah, ini berbahaya. Berbahaya sekali. Misalnya menyebut madat, madat, ya fulan, madat, madat, ya fulan. Madat itu antum artinya meminta pertolongan. Meminta pertolongan kepada orang mati. Ini gimana? Jelas sekali ini menyelisihi perintah Rasulullah. Idza sa'alta, apa bilang? Maka minta madat kepada fulan. Kalau kamu lagi minta sesuatu, kata Rasul, apakah kemudian Rasul bilang, mintalah kamu kepadaku, atau kepada Abu Bakar, apa kepada Umar, apa kepada ulama yang sudah meninggal? Bukan. Kalau kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Jelas ya? Doa tanpa perantara. Kalau doa pakai perantara itu terjadi di selain agama Islam. Kita lanjut lagi. Berikutnya, dalil utama tentang takdir. Ya, dalam masalah ini. Dalil utama tentang takdir juga di sini. Takdir ini adalah perkara yang di sini semuanya berada di tangan Allah. Kata Imam Al-Khattabi, ada orang menyangka bahwa mempercayai takdir, qada dan qadar ini seakan-akan Allah itu memaksa hambanya, dipaksa masuk surga, dipaksa masuk neraka. Salah, kata Imam Al-Khattabi. Yang benar adalah ketika kita percaya itu takdir, sebenarnya kita sedang diberitahu bahwasanya Allah itu memiliki ilmu sebelum kejadian. Seperti yang sudah saya tegaskan sebelumnya. Ketika orang tadi masuk ke dalam neraka, Allah itu sudah tahu bahwa orang tadi akan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut sampai dia masuk neraka. Ilmu Allah sudah ada 50.000 tahun sebelum diciptakannya makhluk, sudah ditulis takdir. Sudah ditulis takdirnya. Ilmu tersebut sudah ada. Wallahu a'lam bishawab. Itu dalam pembahasan takdir tadi sudah antum ketahui. Ya, tadi yang masalah rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Diangkat pena dan kering lembaran-lembaran, maksudnya adalah perkara takdir sudah tuntas. Telah berlaku takdir tersebut akan berlaku sampai hari akhir, hari kiamat. Ini kesempurnaan ilmu Allah. Sehingga orang yang mengingkari takdir, dia seakan-akan menuduh Allah, bukan seakan-akan lagi, jelas menuduh Allah ilmunya tidak sempurna. Sedangkan kita tahu bahwa Allah ilmunya sangat sempurna. Tahu sebelum terjadi. Berikutnya, hadis ke-20 dari Abi Mas'ud Al-Ansari yang nama aslinya Uqbah bin Amr Al-Badri. Beliau hadir di perang Badar ya. Ini ada yang bertanya, kalau minta doa ke teman atau guru, kalau orang masih hidup boleh ya. Kalau melalui perantara orang masih hidup itu boleh. Dan itu terjadi di masa para sahabat, di masa Rasul juga ya. Misalnya Ukasha minta doa kepada Rasul, tolong jadikan aku termasuk dari orang yang masuk surga tanpa hisab. Didoakan sama Rasul. Begitu juga Umar bin Khattab minta doa titip di masalah Uwais Al-Qarni itu, kalau antum tahu. Boleh, kalau orangnya hidup itu boleh. Masalahnya kalau orangnya sudah meninggal, udah nggak bisa berdoakan. Sudah tidak bisa minta tolong. Gimana untuk minta tolong kepada orang meninggal? Tidak bisa. Kita lanjut ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Dari sebagian perkataan para nabi-nabi terdahulu. Kalau kamu nggak malu, lakukanlah sesukamu. Gitu kalau diartikan secara bahasa ya. Kalau kamu nggak malu, lakukan saenakmu dewe, kata orang Jawa ya. Terserah kamu sendiri. Ini perkataan yang dinukil dari lisan-lisan para nabi terdahulu. Tentu yang dimaksud bukan berarti antum disuruh melakukannya, bukan ya. Bukan berarti wes zina terserah kamu. Maksudnya kalau kamu nggak malu, ya sudah berarti kamu silahkan lakukan, tapi ingat konsekuensinya ada. Tapi ingat konsekuensinya ada. Kita lanjutkan berikutnya. Hadis yang keberapa ini sudah? Ke-21. Kita targetnya kalau bisa hadis ke-30 ya.
Hadis ke-21 tentang istiqamah dan iman. Dari Abi Amr, ada yang berpendapat ini Abi Amrah. Riwayatnya ada dua versi. Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qulli fil Islami qawlan." Katakanlah aku dalam perkara Islam ini suatu perkataan, la as'alu anhu ahadan ghairak. Aku tidak minta kepada selain dari engkau. Qala, maksudnya tidak dapati perkataan ini kecuali dari Rasul. Maka kata beliau, Rasul bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah lalu istiqamahlah. Keutamaan istiqamah. Ini keutamaan istiqamah. Ibnu Attar di sini menukil yang dimaksud dengan istiqamah adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Antum sudah tahulah maksud daripada istiqamah ini. Dan istiqomah ini sulit banget, teman-teman. Saya mungkin kasih gambaran sederhana seperti ini ya. Misalnya, di dalam sebuah perkuliahan, kuliah, itu ada 8 semester, betul ya? Yang akan mendapatkan ranking 1 adalah orang yang istiqomah setiap semester mendapatkan nilai yang bagus, sehingga ketika lulus dia jadi ranking 1. Jadi bukan perkara orang tadi cerdas atau bagus atau gimana, tapi dia harus cerdas di setiap semester. Ini namanya istiqomah, contoh sederhananya ya. Begitu juga rapotan kita semua, kita rapotan nanti ketika hari kiamat. Rapot kita yang sebenarnya di sana. Ranking kita yang sebenarnya di sana. Yang di sekolah ini hanya gambaran sekilas. Gambaran versi mini dari hari kiamat. Nanti di hari kiamat kita akan menemukan rapot kita yang asli. Kita akan mendapati gaji kita yang asli di sana. Harta kita yang sebenarnya di sana. Maka disitulah teman-teman pentingnya istiqomah. Rutin, centang-centang, hari ini centang, hari ini centang, hari ini centang. Bukan bolong-bolong. Kemudian, dinukil di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan dalam sebuah riwayat, cuma di sini nggak dinukil dari riwayat mana ya, ma nazala ala Rasulillahi fi jami'il Qur'an, tidak turun kepada Rasulullah di semua ayat Qur'an itu satu ayat yang lebih berat, asyad wala asyak, tidak ada yang lebih berat bagi Rasulullah dibandingkan ayat ini. Apa ayatnya? Berbunyi fastaqim kama umirt, istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Makanya tadi sempat saya singgung, tidak bisa kita bilang, Ustadz saya sudah beriman, saya sudah bertakwa. Bukan sudah, tapi harus terus beriman dan bertakwa. Itu maksudnya istiqomah. Ustadz saya sudah sabar, bukan sudah sabar, harus terus sabar. Nggak bisa kata sudah. Itu perlu dipahami teman-teman. Inilah yang dimaksud dengan istiqomah insyaAllah ta'ala. Hadis yang ke-22. Jalan menuju surga. Mari kita lihat dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala Rasulullah, seseorang bertanya kepada Rasulullah, ara'aita idza shallaitus shalawat. Boleh teman-teman yang mungkin belum bisa bahasa Arab bisa baca versi terjemahnya itu ya. Apa pendapatmu wahai Rasul? Ara'aita di sini diartikan apa pendapatmu? Ru'yahnya ru'yah qalbiyah bukan ru'yah basariyah. Kemudian idza shallaitus salawat al-maktubah. Kalau aku sholat 5 waktu. Wa sumtu Ramadan, aku puasa Ramadan. Wa ahlaltul halal, aku meyakini kehalalan sesuatu, aku halalkan. Wa haramtul haram, aku haramkan yang haram. Walam azid ala dzalika syai'an, tapi aku enggak nambahi apa-apa. Sudah cuman itu, enggak puasa sunnah, enggak sholat sunnah dan lain-lain. A'adkhulul jannah, apakah aku masuk surga? Qala na'am, iya, masuk surga. Yang dimaksud dengan mengharamkan yang haram adalah meninggalkan yang haram. Yang dimaksud dengan menghalalkan yang halal, kata Imam Nawawi, fa'altuhu mu'taqidan hillahu, aku melakukannya dengan meyakini itu halal. Ini ya, ini perkataan Imam Nawawi yang di sini. Dalam terjemahnya. Definisi dari hadis tadi, penjelasan beliau ada. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini adalah termasuk kaidah besar di dalam melakukan fardu-fardu, menghindari keharaman, meyakini
kehalalan. Oh ini halal, oh ini halal. Karena ada ya teman-teman sebagian itu mengharamkan sesuatu yang nggak Allah haramkan. Ini terjadi di zaman sekarang banyak juga. Kalau tidak Allah haramkan, jangan antum haramkan. Kita lanjut ya. Ini di antara dalil bahwasanya sahabat itu berambisi kepada ketaatan, dan ini sering kita temukan. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa amalan yang paling baik? Wahai Rasulullah, apa amalan yang begini? Apa amalan yang begitu? Mereka suka bertanya kepada apa yang bermanfaat untuk akhirat mereka. Kalau orang kita sekarang suka bertanya kepada perkara-perkara yang memancing ustadznya masuk penjara, ya, memancing ustadznya untuk membicarakan hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Ini kebiasaannya orang zaman sekarang. Kalau para sahabat nanya itu nanya yang berguna buat dia di akhirat. Kalau orang sekarang buat ngetes ustadznya, ini ustadznya tahu apa enggak? Gitu. Ini ustadznya ini apa namanya? Pokoknya mancing biar ustadznya ini salah. Ini berbahaya, teman-teman. Kita lanjut berikutnya. Di dalam hadis tadi, kenapa nggak disebutkan zakat dan haji? Di sini dijawab oleh Ibnu Attar, karena zakat sudah masuk dalam keumuman lafadz tadi, haramtul haram. Aku mengharamkan yang haram. Karena tidak melakukan zakat sudah masuk dalam kategori ini. Karena kalau ada kelebihan zakat, itu masuk perkara yang haram, tidak boleh dia makan, harus diserahkan kepada fakir miskin. Kemudian yang kedua, kok haji nggak masuk? Karena haji baru disyariatkan di tahun ke-6 atau tahun ke-9 Hijriah. Antara tahun ke-6 atau tahun ke-9. Ada dua versi. Para ulama berselisih. Jadi pertanyaan ini terjadi sebelum diwajibkannya haji. Terus Ustadz, apakah kita memahami hadis ini berarti udahlah nggak usah melakukan amal sunnah? Bukan, teman-teman. Melakukan amal sunnah sebagaimana datang dalam hadis yang lain untuk menaikkan derajat kita di surga, untuk menambah isi-isi surga. Ada amalan yang menanam tanaman di surga, ada amalan yang membangun rumah di surga. Anda tahu hadis-hadis itu ya. Kalau membaca ini maka nanti Allah tanamkan di situ satu pohon di surga. Kalau melakukan sholat rawatib maka dia mendapatkan rumah di surga. Amalan-amalan sunnah ini yang memberikan isi surga antum semua. Isinya dari amalan-amalan sunnah. Derajatnya naik dengan derajat amalan-amalan sunnah. Bahkan ketika amalan fardunya bolong-bolong ditutupi dengan amalan sunnah. Sebagaimana datang dalam hadis qudsi. Kita langsung lanjutkan hadis yang ke-23. Judulnya semua kebaikan adalah sedekah. Ini bukan perkataan Imam Nawawi tapi ya. Dari Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Jadi bukan kelompok Asy'ari, yang dimaksud Asy'ariyah itu bukan. Asy'ari ini yang dimaksud adalah keluarga Asy'ari yang mereka itu ada di Yaman, di daerah Tihamah. Alhamdulillah saya pernah tinggal di sana, di daerah-daerah tersebut. Dan di situ orang-orang Tihamah, kaumnya Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, kemungkinannya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau adalah daripada keturunan-keturunan Yaman tersebut, Al-Asy'ari. Jadi ini adalah orang Yaman, beliau yang meriwayatkan ini. Rasulullah SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu setengahnya keimanan. Di sini diartikan sebagian dari iman ya. Arti sebenarnya syatr itu setengah, teman-teman. Syatr itu artinya 1/2, setengah. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan kebaikan nanti di hari kiamat. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi langit dan bumi. Was-salatu nurun. Salat adalah cahaya. Was-sadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti atau hujjah. Kemudian was-sabru dia, sabar adalah cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Perhatikan kata-kata ini. Quran antara dia menjadi hujjah yang menolongmu ke surga atau dia menolongmu atau menjerumuskanmu ke neraka.
Jadi Quran di sini bermata dua bagi orang, ada orang yang malah baca Quran tapi malah bisa masuk surga atau malah masuk ke neraka, tergantung dari pengamalan-pengamalan dia. Kemudian Rasulullah mengatakan kullun nasi yaghdu. Maksudnya hujjatun alaika itu ketika misalnya dia sudah tahu di Al-Qur'an ini haram, dia lakukan. Nanti di hari kiamat dia ditanya, "Ini kamu sudah tahu ini haram, kok kamu masih lakukan?" Itu maksudnya hujjatun alaika. Justru malah menjadi hujjah balik arah senjata makan tuan ketika nanti di akhirat. Kullun nasi yaghdu, setiap orang itu bekerja, di sini diartikan. Fabai'un nafsah, atau yaghdu di sini sebenarnya berangkat pagi ya, khudwah, seingat saya. Fabai'un nafsahu, maka dia kemudian menjual dirinya. Famu'tiquha au mubiquha, antara dia membebaskan dirinya atau mencelakakan dirinya. Ini hadis riwayat Muslim, kita langsung lanjut kepada pembahasannya. Hadis ini adalah, oh maaf, salah di sini ya. Pertama, syatar tadi diartikan setengah. Apa maksudnya setengah? Ada beberapa penafsiran. Ada yang mengartikan bahwasannya pahalanya adalah setengah dari pahala keimanan. Ada yang menafsirkan bahwa iman yang dimaksud adalah sholat, maka wudhu adalah setengah dari sholat. Setengahnya lagi adalah pelaksanaan sholatnya. Ya, ada beberapa versi di sini dalam penafsiran at-tuhur syatrul iman. Intinya adalah termasuk dari keimanan, dan ini bukti juga bahwasanya amal perbuatan termasuk iman. Adapun dari tadi yang kita sebut alhamdulillah dan subhanallah memenuhi timbangan atau memenuhi langit dan bumi, di sini beliau mengatakan, Ibnu Atthar, seandainya pahalanya diberikan wujud, maka wujudnya memenuhi langit dan bumi. Kemudian makna sholat adalah cahaya, maka di sini maknanya ada 4 versi. Bisa jadi maksudnya adalah sholat itu memberi petunjuk. Bisa jadi maksudnya adalah pahalanya nanti di akhirat, dia diberi cahaya. Bisa jadi maknanya adalah dia menjadi sebab untuk cahaya-cahaya pengetahuan. Kemudian bisa jadi maknanya adalah nanti di hari kiamat, wajahnya akan diberikan cahaya. Dan di dunia, dia juga diberikan cahaya. Wajahnya mungkin walaupun mohon maaf kulitnya hitam, kusam, tetapi ketika diberi cahaya sholat ini, maka akan terlihat menyejukkan orang yang memandangnya. Ini adalah menurut penafsiran yang keempat. Yang berikutnya, sedekah adalah burhan. Sedekah adalah bukti atau hujjah. Ada yang menafsirkan di sini maksudnya bukti atau hujjah adalah hujjah, sedekah menjadi bukti atas keimanan dia. Kenapa? Karena orang munafik tidak mau mengeluarkan sedekah. Berikutnya, as-sabru dia, sabar itu adalah cahaya. Cahaya di sini yang mengarahkan dia kepada kebaikan yang lain. Kata Ibrahim Al-Khawwas, sabar adalah as-sabat 'alal kitab was sunnah, tegar di atas Quran dan sunnah, itu adalah sabar. Ibnu Atha mengatakan sabar itu tegar saat kena musibah sambil tetap beradab dengan adab yang baik. Nah, terus apakah tidak boleh Ustadz mengeluh? Misal lagi kena sakit, aduh sakit gitu ya. Di sini boleh menampakkan cobaan, tapi tidak boleh mengeluh. Kalau mengeluhnya tidak boleh. Tapi kalau antum cuma menyebutkan cobaan yang antum hadapi, itu boleh. Sebagaimana ini dinyatakan oleh Ayyub alaihissalam di dalam Al-Quran ya, dinukil, anni massaniyaddur, aku mendapati dalam kondisi sulit, aku terkena oleh perkara-perkara yang sulit di sini ya. Maksudnya ya penyakit yang menimpa beliau dan berbagai cobaan lainnya, cobaan harta, cobaan istri, dan seterusnya. Maka ini ya, maka dia boleh, orang muslim itu boleh menyampaikan cobaannya apa, tapi tidak boleh mengeluh tidak menerima takdir ini. Itu yang dilarang. Ini kata Abu Ali Ad-Daqqaq. Kemudian kita lanjutkan. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan hadis tadi yang disebutkan kullun nasi yaghdu, setiap manusia pergi berangkat kerja pagi hari. Yaghdu itu berangkat pagi, maksudnya berangkat kerja ya.
Lalu dia menjual dirinya. Apa arti menjual diri? Pertama, antara dia menjual dirinya untuk Allah ataukah dia menjual dirinya untuk syaitan. Kalau menjual dirinya untuk Allah berarti dia sedang membebaskan dirinya dari neraka. Kalau dijual untuk syaitan berarti dia menghancurkan dirinya sendiri. Ini adalah penjelasan Ibnul Attar. Saya tidak keluar dari penjelasan beliau. Sebenarnya ya kalau kita lihat dari syarah-syarah yang lain mungkin lebih detail, mungkin makna-maknanya lebih dalam ya. Tapi di sini kita fokus dengan Ibnu. Hadis ke-24 dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Allah Azza wa Jal. Ini termasuk jenis hadis apa, teman-teman? Kalau Nabi meriwayatkan dari Allah tapi bukan di Al-Qur'an, ini namanya hadis apa? Hadis hadis apa nih? Qudsi. Hadis qudsi, ingat baik-baik. Hadis qudsi lafadznya dari Nabi Muhammad, lafadznya dari Nabi, adapun maknanya dari Allah. Kalau Al-Quran, lafadz dan makna dua-duanya dari Allah. Gitu ya, paham bedanya ya, antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Kita bacakan hadis qudsi ini, ya ibadi wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, aku haramkan kezaliman kepada diriku sendiri, yaitu Allah. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku haramkan kezaliman pada kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu, semua kalian adalah sesat kecuali yang aku beri petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk, aku akan beri petunjuk. Ya ibadi kullukum ja'i illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Setiap kalian adalah lapar kecuali yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku, pasti aku akan memberikan makan. Ya ibadi kullukum 'adin illa man kasautuhu, setiap dari kalian adalah telanjang kecuali yang aku tutupi auratnya. Fastaksuni aksukum, maka mintalah penutup aurat dariku, maka aku pasti akan menutupinya. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kalian wahai hamba-hambaku berbuat salah sepanjang malam dan siang. Wa ana aghfirud dzunuba jami'a, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Apapun dosa itu diampuni kecuali dosa syirik kalau dia sudah meninggal. Kalau masih belum meninggal, masih bisa diampuni. Fastaghfiruni aghfir lakum. Minta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni kalian. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak mungkin mencelakaiku. Nggak mungkin. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian juga tidak mungkin memberi manfaat untukku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum, seandainya orang pertama sampai orang terakhir kalian, baik insan maupun jin, baik manusia ataupun jin, wa insakum wa jinnakum, kanu ala atqa qabli rajulin wahid minkum, mereka semuanya berada di atas ketakwaan salah seorang dari kalian. Ya, ala atqa dalam maksudnya ketakwaan yang paling, atqa di sini paling takwa. Paling takwa daripada kalian semuanya. Terus nomor satu ketakwaannya. Maza dzalika fi mulki syai'ah. Seandainya kalian dari orang pertama sampai orang yang terakhir hidup dikumpulkan semuanya, baik manusia dan jinnya, semuanya bertakwa dengan ketakwaan yang paling maksimal, itu tidak menambah kerajaan Allah sama sekali. Allah nggak ngambil manfaat daripada ibadah dan ketakwaan kita, sama sekali tidak. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama sampai orang terakhir kalian, manusia dan jinnya, kanu ala afjari qalbi wahidin minkum, semuanya pakai kemaksiatan yang paling maksimal, maksiatnya wis paling kufur sekufur-kufurnya, semua itu tidak mengurangi kekuasaan atau kerajaan Allah sama sekali. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Di sini Allah berfirman dalam hadis qudsi, seandainya semua makhluk tadi, manusia dan jin di sini berkumpul di satu tempat yang sama, minta, semua orang minta apa yang dia minta, semuanya dikasih, atau minta apapun dikasih semuanya,
itu semua tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah, kecuali seperti halnya jarum yang dimasukkan ke dalam laut ketika diangkat, nah hanya itu yang diambil. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hamba-hambaku, sebenarnya dia adalah amal-amal kalian yang aku hitung di sini. Tsumma wafikum iyyaha, akan aku balaskan amal tadi. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapati kebaikan nanti di hari kiamat, maka hendaknya dia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Orang yang mendapati gak dapat kebaikan, dapat keburukan, jangan dia menghina kecuali dirinya sendiri. Salahkan dirimu sendiri, jangan salahkan Allah. Jadi ini tidak bertentangan dengan takdir, masalah takdir tadi, teman-teman. Kesalahannya kesalahan sendiri, tapi Allah sudah tahu bahwa dia akan masuk ke dalam neraka. Kita lanjutkan ya di sini ya. Jadi ini adalah maknanya secara bahasa Indonesia. Kita lanjutkan kepada tafsir syarahnya, maaf. Panjang banget ya hadis ini ya. Cukup panjang. Langsung kita ringkas saja. Pertama di sini ada masalah apakah Allah memberi hidayah kepada semua makhluk. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah memberi hidayah kepada sebagian hambanya, tetapi sebagian hambanya tidak dapat hidayah. Kalau Mu'tazilah bilang sebenarnya Allah menginginkan hidayah untuk semuanya. Nah ini tapi kepanjangan kalau kita bahas, nanti kepanjangan bahas yang lain-lain. Sekarang kita fokus lagi dalam masalah jarum tadi yang disinggung. Perumpamaan yang diberikan. Kata Ibnul Attar, para ulama mengatakan ini hanya untuk mendekatkan pemahaman, takrib ilal afham, supaya mudah dipahami. Adapun makna sebenarnya tetap kekuasaan Allah tidak berkurang sama sekali. Tetap tidak berkurang sama sekali. Jadi itu hanya perumpamaan, maksimalnya itu sampai seperti itu, sehingga orang terbayang betapa luas dan besarnya kekuasaan Allah. Karena laut adalah sesuatu yang paling luas dipandang oleh mata di atas bumi, sedangkan benda jarum adalah sesuatu yang paling kecil yang diketahui oleh manusia salah satunya. Kita lanjut. Hadis tadi memang hadis yang sangat indah, sangat bagus. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, hadis qudsi barusan adalah hadis yang paling mulia dari penduduk Syam, karena sanadnya menggunakan sanad orang-orang Damaskus, orang-orang Dimasyq. Ini mereka hadis yang paling bagus yang muncul dari Syam adalah hadis ini. Makanya Imam Nawawi masukkan dalam Arba'in Nawawi. Kita lanjutkan ya teman-teman. Hadis ke-25. Ntar lagi mungkin kita tutup karena sudah mau masuk waktu asar ya. Karunia dan luasnya rahmat Allah. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat Nabi mengatakan, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang yang kaya dapat banyak pahala. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Mereka berzakat atau bersedekah dari harta-harta mereka. Jadi ceritanya ini sahabat yang mengkomplain ini adalah mereka para sahabat yang kurang memiliki harta alias fakir miskin. Kita sholat sama mereka sholat orang kaya, Ustadz. Gitu ya, secara sederhana gitu. Wahai Rasul, kami orang miskin sholat, orang kaya juga sholat. Kami orang miskin puasa, orang kaya juga puasa. Nah terus pas sedekah, orang miskin mau sedekah apa? Kan gitu ya. Mereka orang kaya sedekah, saya gimana sedekahnya? Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Kata Rasul, bukannya Allah sudah ngasih tahu atau memberikan kalian kesempatan bersedekah secara khusus untuk orang-orang miskin. Apa orang-orang miskin sedekahnya? Innalakum bikulli tasbihatin sadaqah. Setiap ucapan subhanallah tasbih itu sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah. Bacaan Allahu Akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah, semuanya sedekah. Wa amrin bil ma'rufi sadaqah wa nahyin an munkarin sadaqah. Memerintah kepada kebaikan, melarang dari keburukan, semuanya sedekah.
Wa fi bud'i ahadikum shadaqah, bahkan menjima istri, berhubungan suami istri itu juga sedekah. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Mereka bertanya, kan perasaan, loh, kok berhubungan suami istri bisa dapat pahala? Akhirnya mereka bertanya, apakah kok bisa orang itu melampiaskan syahwatnya lalu dia dapat pahala? Maka Rasul mengatakan, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizr. Tidakkah kalian lihat, kalau seandainya dia melampiaskan syahwatnya pada perkara yang haram, bukankah dia dapat dosa? Fakadzalik, begitu juga idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Kalau dia lakukan itu, dilampiaskan kepada yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Ini adalah pahala atau amal ibadah yang insya Allah antum suka melakukannya. Maka mari semangat untuk menikah. Yang jomblo-jomblo, ya, semangat menikah. Kapan lagi ibadahnya enak? Biasanya ibadahnya capek, sulit gitu ya. Aduh, Ustaz ngeluh, disuruh sholat angel, sulit minta ampun. Suruh puasa, aduh, malas-malasan. Nah, ini suruh nikah, insya Allah semangat semua. Jadi, para teman-teman semuanya, mari semangat menikah. Kita lanjut berikutnya. Jadi, di sini cerita awalnya, mereka adalah kaum fakir dari kalangan muhajirin. Mereka mengeluh, kok mereka dapat pahala yang lebih. Kami sama-sama sholat, sama-sama, ini lihat ya. Cemburu dan iri mereka, orang-orang fakir miskin, bukan hartanya. Orang zaman sekarang iri, ini mobilnya bagus, ini HP-nya kok gini, apalagi pas Idul Fitri, oh itu ajang pamer harta sesama keluarga. Dicek merek HP-nya apa, merek mobilnya apa, rumahnya seberapa lantainya. Standar kesuksesan zaman sekarang. Para sahabat Nabi nggak kayak gitu. Mereka orang-orang fakir miskin bukan iri kepada harta-hartanya secara khusus, tapi iri sedekahnya. Ya Rasulullah, kami miskin, nggak punya harta buat disedekahkan. Mereka punya. Gimana biar kita ngalahkan mereka? Maka di dalam riwayat yang lain, ini juga dalam riwayat Sahih. Sahih di sini disebut ya, entah Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Kayaknya Sahih Muslim. Boleh dicek lagi ya. Jadi di dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang sama tentang masalah ini, ya, cuman beda lafadznya, disebutkan bahwasanya pertama orang-orang fakir-fakir muhajirin ini nyimpan amalannya. Oh, dikasih tahu sama Rasul, ini sedekah, ini sedekah. Akhirnya mereka banyak berzikir. Ternyata bocor. Informasi ini bocor kepada siapa? Orang-orang yang kaya dari para sahabat. Akhirnya orang-orang kaya dari para sahabat mempraktekkan ini juga. Akhirnya mereka ngelapor ke Rasulullah, ya Rasulullah itu ya, gimana wahai Rasulullah, ini kok orang-orang kaya juga melakukan ini. Akhirnya Rasulullah mengatakan ya, ini ya itu adalah fadlullah yu'tihi man yasha. Bukan di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, maaf, yang di sini ya, hadis yang ini. Salah nyebut saya barusan. Yang ini nih, saya tandain. Jadi mereka para fuqara muhajirin bilang, orang-orang yang kaya sudah melakukan perbuatan yang seperti yang kami lakukan. Wahai Rasulullah, bocor informasinya ke mereka. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya itulah anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu yang Allah kehendaki. Di sini menjadi dalil bahwa menjadi kaya itu berpotensi mendapatkan pahala yang lebih besar daripada orang miskin. Keutamaan, motivasi buat antum, jangan termotivasi jadi miskin, tapi jadilah orang kaya. Karena orang kaya bisa punya pahala lebih dari orang miskin di dalam hadis ini. Semangat ya untuk mencari harta, jangan khawatir karena bisa masuk dalam keutamaan hadis ini. Kemudian untuk tata cara metode zikir tadi, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya tentang tata cara zikir yang dimaksud dalam riwayat Muslim adalah menyebutkan secara urut. Jadi subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Terus diulang lagi, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Diulang lagi, subhanallah sampai 33 kali. Ini adalah metode zikir yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oke, di situ juga dijelaskan keutamaan menikah. Keutamaan menikah. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis ke-26. Mendamaikan orang yang bertikai dengan adil. Sebenarnya ini judulnya lebih tepatnya adalah sedekah
atas persendian-persendian tubuh. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu sulama minan nas alaihi sadaqah." Setiap persendian, kalau di sini diartikan ruas tulang ya, terserah ya. Artinya mungkin mirip-mirip, saya kurang tahu kalau secara bahasa Indonesia. Tapi dia adalah mafasil. Mafasil itu ya artinya sendi, pertemuan antar tulang. Setiap sendi-sendi tulang manusia itu ada kewajiban disedekahi. Wah, maaf ya, di tempat saya sudah adzan asar. Mungkin kita cukupkan di sini dulu sampai di halaman berapa ini tadi? Halaman 141 ya, ditandai halaman 141. Kalau memang tidak cukup waktunya, mungkin dilanjutkan Senin malam, atau bukan Senin malam, Selasa malam ya. Mungkin kita lanjutkan khatamannya di Selasa malam. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.